Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, Jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 601. Wajah kedua pria itu berubah, dan ada ketakutan di mata mereka. Berlutut. Kedua lelaki besar itu meraung lagi, dan darah mereka penuh cahaya. Mereka bahkan keluar dari darah mereka. Yuan nyata yang kuat, ke dalam konsep artistik langit dan bumi, menekan Luming. Namun, Luming tetap tidak bergerak. Wajah dua pria besar memerah. Sebagian besar orang menjadi pucat. Apa yang mereka lakukan? Main game. Mu Zeng tersenyum dan menatap Mu Yi. Wajah Mu Yi suram. Ini menarik. Mu Tian, yang sudah lama tidak berbicara. Binatang kecil ini. Ibu Saint Star City menggertakkan giginya, dan wajahnya semakin dingin. Dan Seng Yao dan yang lainnya tercengang. Bintang suci, apakah ini pertarungan antara kau dan aku? Luming memandang bintang itu dengan sedikit jijik. Jika kamu ingin bertarung denganku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kualifikasi. Mulut damai bintang suci. Apakah itu? Luming tersenyum tipis, dan Zenyuan tiba-tiba meledak dengan lambaian kedua tangannya. Menyentuh. Dua pria besar langsung diayunkan dan bertabrakan satu sama lain. Semburan suara bergerak keluar, dua pria besar berteriak, seluruh tulang tubuh tidak tahu berapa banyak yang patah. Lengan Luming terayun, dan tubuh kedua pria itu seperti dua lumpur tuo. Mereka terlempar ratusan meter, tergeletak di tanah sambil berteriak. Banyak orang berubah warna. Akan tetapi, kedua pria hebat itu sama-sama memiliki prestasi awal Raja Wu. Mereka sangat dan memilih. Namun, di tangan Luming, mereka sangat rapuh sehingga tidak ada perlawanan. Dalam waktu singkat setengah tahun, Luming benar-benar tumbuh ke tahap ini. Mengerikan, bukan? Di mata bintang-bintang suci, ada juga jejak keterkejutan. Bocah ini sangat baik. Dia layak berasal dari timur. Mu tertawa. Sebelumnya, dia diejek oleh Mu Yi. Saat ini, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melawan, yang membuatnya merasa bangga. Hanya saja mereka mengalahkan dua prajurit di tahap awal Jiuchong, Raja Wu. Apalagi kedua pria itu lengah dan belum mengerahkan keterampilan seni bela diri mereka. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Aku tidak tahu seberapa jauh mereka dibandingkan dengan bintang bijak. Wajah Mu Yi suram dan dia mendengus dingin. Apakah itu hanya seorang pejuang di masa-masa awal pemerintahan ke-9 Raja Wu? Hehe, visi kakak laki-laki kedua sangat tinggi. Raja Wu, Jiuchong, tidak menganggap serius apapun. Kata Mu Zeng sambil tersenyum. Kali ini, Mu Yi tenang dan tidak berbicara. Sekarang, Luming melihat ke bintang suci dan hanya mengatakan 3 kata, tetapi itu menunjukkan segalanya. Bukankah bintang suci untuk melihat apakah dia memenuhi syarat? Bagaimana dengan sekarang? Terlalu lemah. Jawaban bintang suci itu hanya 2 kata, namun menunjukkan keyakinan yang kuat. Apakah kamu menghindari perang? Mata Luming cerah, menatap bintang-bintang suci. Konyol, binatang kecil, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Tuan Kecil Bintang. Jika kamu ingin bertarung, kamu harus lulus ujianku dulu. Dengung dingin keluar, sesosok, melangkah keluar, berjalan dalam kehampaan, muncul di alun-alun. Hati orang-orang terkejut dan mereka berjalan di langit di kota Tianxuan. Apa artinya? Tak perlu dikatakan. Ini Seng Yao. Dia akan bertarung. Dia sesepuh istana Tianxuan. Normal, hari ini Luming ingin menantang bintang suci, harus menunjukkan kekuatannya sendiri untuk membuktikan dirinya. Sekitar, banyak orang berbisik. Banyak dari mereka adalah orang kuat yang datang dari tempat lain di wilayah Tianxuan. Mereka belum pernah melihat Luming sebelumnya, dan mereka semua memandang pemuda yang luar biasa ini dengan rasa ingin tahu. Tianxuanyu adalah generasi yang lebih muda, tetapi tidak ada yang menantang bintang suci selama beberapa tahun. Mata Luming tertuju pada Seng Yao. Warna tajam melintas di matanya, dan senyum muncul dari sudut mulutnya. Dia berkata, "Yah, akunmu harus dihitung. Menyelesaikan denganku. Binatang kecil, aku belum melihatmu selama setengah tahun. Aku tidak tahu di mana kamu percaya diri." Seng Yao mencibir dan melangkah keluar. Ledakan. Itu melambangkan suasana megah raja di atas, yang seperti lautan luas. Tubuh Seng Yao juga terangkat dari udara, melayang di langit, menatap Luming, dia berkata, 10 gerakan untuk menekanmu. Jika 10 gerakan tidak dapat menekanmu, aku akan mengaku kalah. Luming menggelengkan kepalanya dan mengulurkan 3 jari. Seng Yao tercengang, lalu mencibir dan berkata, apa? Jika kamu tidak percaya diri, bisakah kamu menahan 3 gerakanku? Tidak. Luming menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, 3 gerakan untuk menekanmu dalam 3 gerakan. Jika tidak, aku akan mengaku kalah dan berbalik dan pergi.
Setelah ini dikatakan, adegan itu mendidih. Lu Ming benar-benar mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menekan Seng Yao dalam 3 gerakan. Gila, ini pasti gila. Haha, aku pikir dia adalah sosok nomor 1, tetapi dia adalah seorang pemuda bodoh yang tidak bisa menahan diri. Apakah dia tahu apa yang diwakili oleh Raja Puncak? Mu Yi mencibir. Mu Xiuyuan dan Mu Zeng memiliki beberapa keraguan di mata mereka. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming dapat menekan Seng Yao dalam 3 gerakan. Di platform tinggi, Mu Tian, paman dari Bintang Suci, ayah dari Bintang Suci, dan tuan kontemporer dari keluarga suci, Seng Chang, juga sedikit menggelengkan kepalanya. Dari prestasi mereka, terlihat bahwa prestasi Lu Ming berada di puncak kelas 9 Raja Wu. Mungkinkah Raja Wu menekan raja teratas dengan 3 gerakan? Kamu, 3 cara untuk menekanku, hahaha. Seng Yao sepertinya mendengar hal yang sangat lucu, tertawa gila. Tapi saat berikutnya, dia tidak bisa tertawa. Tubuh Lu Ming sepertinya telah kehilangan beratnya. Itu naik dari langit dan terbang ke posisi yang sama dengan Seng Yao, berdiri berhadapan satu sama lain. Tiba-tiba seluruh adegan jatuh ke dalam keheningan. Berdiri di udara, berdiri di langit, Lu Ming telah menembus raja teratas. Seseorang berteriak kaget. Tidak, itu raja dari 9 puncak Raja Wu. Lu Ming memahami konsep artistik angin, jadi dia bisa terbang. Namun, kekuatan bertarungnya juga dekat dengan raja puncak. Luar biasa, dia benar-benar bisa bersaing dengan raja teratas. Sudah berapa lama? Betapa mudanya dia. Seluruh hadirin terkejut. Mu Yi tercengang, tapi Mu Zeng dan Mu Xiuyuan tertawa. Di alun-alun, Bintang Suci itu mengangkat alisnya untuk pertama kalinya, menunjukkan sedikit ketertarikan. Tapi dia hanya tertarik, dan dia masih percaya diri. Dan wajah Seng Yao benar-benar suram. Lu Ming mampu naik ke langit di kota Tianxuan. Dalam arti tertentu, Lu Ming sudah berdiri di posisinya yang setara. Ayo gunakan keahlian terbaikmu, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Lu Ming berbicara dengan suara pelan tapi penuh percaya diri. Arogan. Seng Yao minum, nafasnya keluar, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Itu penuh dengan api dan pedang Qi. Panjang dan lebarnya beberapa meter. Ini kuat, itu membombardir tanah. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya, dan cincin api terbang keluar, yang menjadi semakin besar dengan kecepatan tinggi. Itu berubah menjadi ukuran diameter beberapa meter. Itu dipenuhi dengan api merah, dan juga membombardir tanah. Kedua serangan itu seperti guntur, dan ruangnya mendidih dengan udara panas. Di bawah, ada lebih dari selusin tetua istana Dewa Surgawi yang melambaikan tangan satu demi satu. Zhenyuan berdifusi, membentuk topeng Zhenyuan dan mengisolasi bagian bawah. Bab 602. Begitu Seng Yao bergerak, dia menunjukkan serangan gemuruh untuk menekan Lu Ming. Sedikit kerja. Lu Ming Qing meminum tubuh, sebuah tenda tombak keluar darinya, langsung ke langit. Menyentuh. Telapak api besar Seng Yao langsung dihancurkan oleh tombak. Sua. Dan kering besar, senjata penyapu. Kapan? Cincin besar itu bergetar tanpa henti, dan api merah hampir berhamburan. Di atas ring, terdengar suara gemerincing, yang benar-benar membelah lubang dan terbang keluar dari jauh. Tinja. Wajah Seng Yao memutih, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya mundur dengan liar. Bagaimana itu bisa terjadi? Deru hati Seng Yao tercengang, sungguh luar biasa. Dua serangannya yang hampir habis-habisan dengan mudah dipecahkan oleh Lu Ming, dan dia terluka melalui ring. Kekuatan tempur semacam ini sangat mengerikan. Menekan. Lu Ming meraung dan melangkah keluar. Tubuhnya seperti kilat bergegas ke Seng Yao dan menyapu dengan tombak. Seng Yao meraung dan mencoba yang terbaik untuk keluar. Seluruh pria itu hampir berubah menjadi pria yang berapi-api dan melakukan pukulan paling kuat. Tapi semuanya sia-sia. Di bawah tombak Lu Ming, semua serangannya berubah menjadi ketiadaan. Tenda senjata besar, langsung mengenai tubuh Seng Yao. Seng Yao menjerit, tubuhnya terbang ke bawah. Hentikan untukku. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menggulung pita sutra di sekitar Seng Yao, menghalangi tren jatuhnya. Kemudian, tubuh Lu Ming jatuh, telapak kakinya, menuju wajah lama Seng Yao. Kaki ini mengandung kekuatan Jiulong melangkah ke langit. Tidak. Seng Yao meraung. Tapi saat berikutnya, telapak kaki Lu Ming dicetak dengan akurat di wajah Seng Yao. Tubuh Seng Yao, seperti meteorit, jatuh dengan cepat dan menghantam perisai Zhenyuan di bawah. Raungan besar, disertai jeritan dan patah tulang, bergema di antara penonton. Kemudian semua orang dapat melihat bahwa Seng Yao terbaring di perisai Zhenyuan, seperti anjing tua yang mati. Dia kejang-kejang dan mulutnya penuh darah. Apalagi di wajahnya terdapat cetakan sepatu bening yang hampir meratakan wajah tua. Ada suara udara sejuk di antara hadirin, dan banyak orang terkejut melihat Lu Ming. 3 gerakan, benar-benar 3 gerakan. Dengan kaki terakhir, itu hanya 3 gerakan. 3 jurus Lu Ming Zhen menekan Seng Yao, tetapi juga mengalahkan Seng Yao setengah mati. Ini.
Di panggung tinggi, Mu Zeng dan Mu Xiuyuan tertegun. Meskipun mereka berharap Luming bisa menang, mereka tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, setengah tahun yang lalu, prestasi Luming 4 kali lipat dari Raja Wu. Dalam setengah tahun, merupakan keajaiban bisa meraih sukses besar, apalagi mengalahkan Raja Puncak. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Luming tidak hanya menang, tetapi juga menang dengan sangat bersih dan mengasyikkan. Anak ini, anak ini. Mu Zeng terus berbisik, merasa sangat bersemangat. Sudah berapa lama? 1,5 tahun yang lalu, ketika Luming baru saja memasuki Istana Dewa Surgawi, tidak ada yang bisa menghubungi Raja. Dalam waktu singkat 1,5 tahun, Luming berdiri di puncak kerajaan para raja. Itu adalah keajaiban. Dalam sejarah wilayah Tianxuan, belum pernah ada keajaiban seperti itu. Di sebelahmu, mulut Mu Yi terbuka lebar, tertegun, dan juga sangat luar biasa. Di bawah alun-alun, Mulan menatap sosok muda di langit dengan heboh. Hatinya, terus-menerus memflash gambar masa lalu. Bocah laki-laki di kota Feng Huo, yang masih membutuhkan perlindungannya pada saat itu, telah melangkah keluar dari jalannya yang kuat selangkah demi selangkah seiring dengan berlalunya waktu. Tidak hanya jauh melampaui dirinya, tetapi sekarang, dia telah menjadi orang kuat teratas di wilayah Tianxuan, dan telah menjadi gunung yang dapat berlindung dari angin dan hujan, menjaga di depannya. Setengah tahun yang lalu, Luming menantang Seng Xingchen. Mulan tahu bahwa Luming adalah untuknya. Kemudian, Luming menghilang selama setengah tahun. Setengah tahun kemudian, ketika dia akan menikah, Luming muncul lagi dan berdiri di depannya dengan kuat untuk memblokir segalanya untuknya. Pada saat ini, matanya lembab. Dia tahu bahwa dia tidak salah orang, pilihannya benar. Luming berjalan turun dan muncul di depan bintang suci. Sekarang. Masih kalimat itu. Sekarang, apakah dia memenuhi syarat untuk berdiri di depan bintang suci? Semua mata penonton bergerak mengikuti gerakan bentuk tubuh Luming. Seng Jia, pemuda yang pernah mengadakan festival dengan Luming, atau bahkan bertengkar dengannya, memiliki visi yang kompleks. Ada kejutan, ada kengerian, ada luar biasa, ada kekaguman. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Luming masih berkelahi dengan mereka, tetapi lebih dari setengah tahun kemudian. Luming telah jauh dari mereka, dia mampu berdiri di depan bintang suci. Mereka jauh dari Luming dan tidak lagi berada di level yang sama. Memikirkan hal ini, pahlawan dari keluarga orang suci itu putus asa. Banyak orang lain, yang sebelumnya menyimpulkan bahwa Luming takut, bersembunyi. Pada saat ini, wajahnya memerah karena malu. Luming tidak takut untuk bersembunyi. Diperkirakan dia sedang berlatih di tempat tertentu. Di platform tinggi, Mu Tian, Seng Chang, dan paman dari bintang suci semuanya bergerak sedikit dan menatap Luming dengan serius. Jelas, kekuatan tempur Luming akhirnya dikenali oleh mereka, sehingga mereka bisa serius. Bintang suci, selalu tenang, tapi sekarang, di matanya, sepertinya ada bintang yang bersinar dan bersinar. Tidak buruk. Bintang itu berbicara. Perang udara. Luming Dao kemudian bangkit dari langit dan muncul di langit. Bintang suci yang dipenuhi dengan kecemerlangan bintang juga muncul dari langit dan muncul di langit, berlawanan dengan Luming. Saat ini, hati banyak orang berdegup kencang, menatap dua sosok muda di langit. Luming dan Seng Xingchen, apakah mereka akan bertarung? 6 bulan lalu, Luming menantang bintang suci dan menyebar ke seluruh kota Tianxuan. Beberapa orang hanya menertawakannya ketika mereka mendengarnya. Mereka menganggap itu hanya lelucon. Bahkan jika itu bukan lelucon, Luming tidak bisa benar-benar menantang bintang suci itu. Terlalu jauh untuk memenuhi syarat. Bahkan jika kita melakukannya, itu adalah pertempuran satu sisi. Aku khawatir bintang suci dapat menekan Luming dengan satu tangan. Tapi sekarang, tidak ada yang mengira bintang suci itu bisa menekan Luming dengan satu tangan. Luming baru saja membuktikan dengan kekuatannya bahwa dia memenuhi syarat untuk melawan bintang suci. Beberapa bahkan mulai mengkhawatirkan bintang-bintang. Bintang suci, setengah tahun yang lalu, budidaya puncak Jiuchong Raja Wu. Saat itu, kekuatan tempur bintang suci tidak lebih lemah dari raja tertinggi. Tapi Luming tidak lebih lemah dari raja puncak, tetapi 3 gerakan menekan raja puncak. Apakah bintang suci telah menembus raja tertinggi? Jika tidak ada terobosan, apakah dia lawan Luming? Semua orang menatap. Kekuatan bertarungmu sangat bagus. Setengah tahun yang lalu, mungkin kamu bisa bertarung denganku, tapi sekarang, hasilnya tidak akan berubah. Ledakan. Dengan jatuhnya suara bintang suci, kolom cahaya bintang besar keluar dari tubuh bintang suci, menjangkau ke langit dan ke dalam kehampaan yang tak berujung. Nafas yang kuat keluar. Raja atas. Bab 603. Pada tubuh bintang suci, mengirimkan nafas teror, tekanan besar, menyebar keluar, itulah nafas Raja Puncak. Raja Puncak, bintang telah menembus Raja Puncak. Surga, bintang suci sudah sangat kuat. Seberapa kuat orang yang menembus puncak sekarang? Layak menjadi Tianjiao yang tak tertandingi dalam daftar 1000 kebanggaan.
Benar-benar mengerikan. Sekarang, tidak ada seorang pun di wilayah Tianxuan yang menjadi lawannya kecuali kekuatan besar dari penguasa istana dan keadaan laut spiritual mereka. Lu Ming sudah tamat, benar-benar tak terkalahkan. Ada keributan. Banyak orang mengira Lu Ming bisa melawan kota Sengsing, tetapi sekarang mereka berubah pikiran. Lu Ming hanyalah puncak ke-9 dari Raja Wu. Meski bisa mengalahkan Seng Yao, Sengsing dan Seng Yao adalah dua konsep yang berbeda. Menerobos bintang suci raja, aku khawatir kamu dapat dengan mudah membunuh Seng Yao dengan satu gerakan. Haha, sekarang bagaimana bocah itu bisa bertarung? Mu Yi mencibir. Bintang, secepat mungkin, bunuh binatang kecil itu, jangan tunda hari baik pernikahan. Teriak ibu bintang suci. Apakah kamu benar-benar menerobos raja atas? Lu Ming berbisik. Ketika dia berada di Hongyu, Qin Qingshan menempati peringkat satu lebih rendah dari bintang suci. Qin Qingshan menerobos raja puncak. Lu Ming menebak bahwa bintang suci itu juga menerobos ke raja teratas. Sekarang. Lu Ming, sekarang akui kekalahan dan tinggalkan kultivasi diri. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Bintang suci penuh dengan cahaya bintang, seperti dewa di langit yang turun ke bumi dan memeriksa dunia, mereka sangat percaya diri. Haha, bintang suci, apakah menurutmu kamu bisa memenangkanku? Lu Ming berdiri di kehampaan dengan rambut panjang beterbangan. Matanya seperti dua sarung pedang, mengungkapkan rasa perang yang tajam. Aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara kamu dan aku. Di mata bintang-bintang suci, bintang-bintang bersinar. Saat ini, cahaya bintang di tubuhnya mendidih seperti nyala api. Mencacah. Minuman ringan menyebar, dan pedang pertempuran bintang mengembun. Panjangnya 100 sang, dan dipotong ke arah Lu Ming. Telapak tangan surgawi. Lu Ming meledak dengan satu tangan. Yan Daozang hanyalah sejenis seni bela diri yang sangat dekat dengan tingkat surga. Namun, dirangsang oleh kultivasi Lu Ming saat ini, ia telah memainkan kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi, yang tampaknya berada di luar level aslinya. Cetakan telapak tangan besar, dengan 9 jari di atasnya, memiliki garis-garis yang jelas, seperti prasasti Dao Dao dan Tian Dao. Itu dipenuhi dengan bal teror dan pukulan ke arah pedang bintang raksasa. Raungan yang mengejutkan, tinggi di langit, memancarkan kecemerlangan yang cerah, beberapa yang lemah, mata kesemutan, air mata, mau tidak mau menutup mata mereka. Pada saat yang sama, dengan pedang cahaya besar. Bintang suci, jangan coba-coba, keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya, jika tidak, Seng Yao adalah akhirmu. Aku tidak tahu kapan, tangan Lu Ming, memiliki lebih dari senjata panjang, semangat pertempuran langit. Aku akan membantumu, tunjukkan formula pedang bintang. Cahaya bintang di bintang suci itu bahkan lebih terang. Ini jelas hari itu. Namun, di langit yang dalam, ada bintang-bintang yang berjatuhan di atas tubuh bintang suci. Konsep artistik bintang benar-benar luar biasa. Pada saat yang sama, di tangan bintang suci, pedang yang bersinar muncul. Dengan lambaian pedang, bintang-bintang tiba-tiba muncul di langit. Kemudian, bintang jatuh ke arah Lu Ming dan berubah menjadi pedang bintang. Seperti pita, mereka menembak jatuh Lu Ming. Ratusan pita, tertutup dan turun, benar-benar mengunci retret Lu Ming, dan tidak ada jalan keluar. 10.000 naga. Lu Mingjing berdiri diam. Dengan satu tembakan, ratusan naga tiga warna terbang keluar dan mengaum ke bintang-bintang. Ledakan, ledakan, ledakan. Jika kembang api meledak dan meraung terus-menerus, langit penuh dengan cahaya terang, indah. Namun, mereka sedang tidak mood untuk menonton. Mata mereka sepenuhnya tertuju pada Lu Ming dan bintang suci. Giliranku. Lu Ming berbisik pelan dan berjalan keluar. Tombak itu bersinar terang. Seekor naga asli tiga warna meraung dan bergegas ke bintang suci. Pedang titik bintang, 10.000 pedang dalam satu. Begitu bintang suci melambaikan tangannya, tampaknya ada 10.000 bintang, yang tidak ada dalam pedang pertempuran bintang suci, dan dipotong dengan satu pedang. Ledakan. Di langit, sekali lagi mengeluarkan raungan sengit, banyak orang merasakan getaran gendang telinga, ledakan otak bergemuruh, di bawah keterkejutan, terburu-buru menjalankan Zenyuan untuk melindungi gendang telinga. Di langit, cahayanya terang, lalu menghilang. Membunuh. Membunuh. Dua sosok, semakin dekat, akhirnya, melakukan pengeboman berat bersama. Ruang, semua getaran kekerasan naik, tampaknya tak tertahankan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua sosok itu berubah menjadi dua pita. Mereka terus-menerus saling memukul di udara, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Itu memotong kekosongan dan jatuh terus-menerus. Jika bukan karena lebih dari selusin penatua bekerja sama untuk menutupi Yuan asli, aku khawatir semua meja dan kursi di bawah akan hancur. Namun demikian, perisai Zenyuan terus bergetar, dan wajah lebih dari selusin tetua di tingkat atas raja tiba-tiba berubah dan sangat terkejut. Hanya semangat yang meluap-luap yang membuat mereka merasakan tekanan besar. Jika mereka benar-benar berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama, bukankah mereka akan dibunuh dengan mudah? Apakah ini masih kekuatan raja? Adegan,
mata yang tak terhitung jumlahnya, kedip juga tidak berkedip menatap langit, di mata, mengandung kengerian yang tiada taraf. Luming, sebenarnya bisa bersaing dengan bintang suci, bisa bertarung dengan bintang suci sampai langkah ini. Hari ini, tidak peduli apakah Luming menang atau kalah, dia ditakdirkan untuk menjadi terkenal di wilayah Tianshuan, meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah wilayah Tianshuan. Sialan, bintang-bintang akan membunuh binatang kecil ini. Ibu Sainstar, mulut mengaum rendah, di matanya, mengungkapkan warna suram. Ledakan, ledakan. Pertempuran di langit terus berlanjut dan sengit. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 gerakan diperjuangkan. Bersenandung. Pada saat ini, lapisan cahaya darah menembus tubuh bintang suci, dan kemudian, cahaya bintang menyebar, dan bulungan lukisan muncul di atas kepala Shen Xingchen. Bulungan terbuka dan ada 7 bintang yang bersinar di atasnya. Itu tiangan 7 bintang. Di gulungan itu, ada 7 cakra perak, yang penuh pancaran. Ini adalah darah kedua dari bintang suci, darah ketujuh tingkat raja. Bintang suci mengeluarkan darah, dan nafasnya lebih kuat. Kamu punya darah, bukan? Ledakan. Ledakan. Darah kedua keluar. Itu juga raja tingkat 7. Sekarang, 2 garis darah Luming telah dipromosikan ke tingkat 7 raja. Namun, Luming tidak keluar dari darah Jiulong. Luming memutuskan bahwa di masa depan, darah Jiulong harus digunakan sesedikit mungkin di tempat-tempat dengan banyak orang, terutama di Istana Dewa Surgawi. Meski Jiu Yang Supreme telah menyegel nafasnya, siapa tahu ada yang bisa menebak sesuatu dari penampilannya, lebih baik berhati-hati. Pecahnya darah, membuat peran dua orang semakin intens, situasi perang semakin intens. Dalam sekejap, ada lebih dari 50 gerakan. Kamu lihat, Luming, angin bertiup kencang. Ya, dia dikalahkan. Saat ditekan, jumlah serangan oleh bintang suci semakin banyak, dan serangan Luming semakin sedikit. Ya, Luming akan kalah. Lagi pula, dia hanyalah 9 kultivasi Raja Wu. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertarung melawan bintang-bintang suci. Bab 604. Membunuh. Kekuatan bintang-bintang suci seperti pelangi, bintang-bintang berjatuhan di langit, dan roh pedang seperti air pasang, menyapu ke arah Luming. Bintang suci, tidak peduli tubuhnya, keterampilan dan keterampilan kultivasinya, sangat kuat, jauh melampaui kejeniusan biasa, dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Bakat biasa dari levelnya sendiri bukanlah musuh dari gerakannya. Perlahan, dia mulai menekan Luming dan menang. Saat ini, di mata bintang-bintang suci, ada badai pembunuh yang muncul dan terbentuk. Dia bertekad untuk membunuh Luming. Dia adalah Tian Jiao terbaik dalam daftar ribuan kebanggaan di Donghuang. Dia melangkah ke ranah raja di atas. Dia ingin menunjukkan ambisinya dan meningkatkan posisinya. Tapi sekarang, itu diblokir oleh seorang prajurit yang berada di atas 9 tingkat Raja Wu, dan bahkan tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Itu akan menjadi pukulan fatal bagi reputasinya. Idenya seperti dua kacang polong sebelum Qin. Itu sombong untuk arogan zaman. Potong pedang bintang. Dengan raungan, tubuh bintang suci dan pedang bersatu, dan pedang itu terpotong. Pedang ini sepertinya mampu menebang bintang-bintang di langit, sehingga disebut pedang bintang. Jidao menyerang. Luming juga memberikan pukulan terkuat. Ledakan. Dua sinar cahaya bertabrakan di langit, seperti matahari yang meledak, menakuti langit. Badai tak berujung, kekuatan, jatuh ke bawah. Zenyuan di bawah kain lebih dari selusin Raja Top tiba-tiba bergetar dengan liar. Wajah lebih dari 10 raja teratas berubah dengan liar, dan mereka mundur dengan liar. Di platform tinggi, mata Mutian bergerak dan lambaian tangannya membuat awan Zenyuan, menutupi lebih dari selusin raja teratas, yang menghalangi energi yang meluap di atas. Setelah raungan, kedua sosok itu mundur dengan cepat. Luming mundur 1 kilometer, sedangkan bintang suci mundur sekitar 500 meter. Kedua pria itu jauh dari satu sama lain. Luming, kekuatan bertarungmu bagus, tapi hari ini, semuanya sudah berakhir. Ledakan. Saat suara bintang suci jatuh, nafas yang lebih kuat keluar darinya. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya Tuhan, bintang itu menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah penggunaan khusus dari darah khusus. Darah setiap orang mengandung misteri yang tak ada habisnya. Orang biasa hanya dapat mengeluarkan darah untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Namun, beberapa karakter Tian Jiao dapat memahami beberapa hal misterius, atau seni bela diri atau seni rahasia, dari diri mereka sendiri. Darah bintang suci adalah pria seperti itu. Ketika Luming selesai, bahkan lebih mustahil baginya untuk menjadi lawan. Di sekeliling, terdengar teriakan kaget. Mata Luming bergerak. Sebelumnya, Qin Qingshan juga sama. Dia hampir mengubah dirinya menjadi manusia es, yang sangat meningkatkan kekuatan bertarungnya. Itu juga keterampilan rahasia yang dipelajari dari darahnya. Sejauh ini, Luming belum mengerti apapun dari darahnya. Darah Jiulong,
melahap segala sesuatu, sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai seni rahasia, sejak kebangkitan, dengan. Namun, pembuluh darah kedua selalu tertutup lapisan awan. Saat ini, hanya satu kata, kota, yang bisa dilihat. Tampaknya ada lapisan penghalang di antara mereka. Lu Ming sama sekali tidak bisa mengamati, apalagi memahami. Lu Ming. Di bawah, Mulan menunjukkan warna khawatir, memegang erat pakaiannya dengan kedua tangan. Lu Ming, perang ini sudah berakhir. Bintang-bintang suci berjalan di langit, dan nafasnya tebal dan besar. Apakah ini benar-benar berakhir? Ya, sudah berakhir. Sepertinya kita masih harus menggunakan kekuatan itu. Lu Ming berbisik dan menghela nafas. Ledakan. Pada saat berikutnya, napas Lu Ming keluar dengan keras dan naik tajam. Pada saat ini, nafas Lu Ming seperti gila. Seluruh hadirin tercengang. Lu Ming, napasnya juga membaik, Tuhanku. Terlebih lagi, ini lebih cepat dan lebih cepat dari bintang suci. Mengerikan. Merasakan zenyuan yang kejam di tubuhnya, mulut Lu Ming dipenuhi dengan cibiran. Ini adalah kekuatan dari susunan besar prasasti dan. Baru saja, Lu Ming telah menekan zenyuan di tubuhnya untuk mempertahankan kekuatan asli Lu Ming. Dia ingin melihat seberapa jauh kekuatannya dibandingkan dengan bintang suci. Bintang suci itu benar-benar lebih kuat dari Qin Qingshan. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang-orang dari keluarga suci, ibu dari bintang suci, dan Mu Yi serta yang lainnya semuanya berteriak tak percaya. Orang ini, kamu tidak akan pernah bisa melihatnya. Mulan, tarik napas dan tersenyumlah. Begitu juga Mu Xiuyuan dan Mu Zeng. Cahaya mata bintang suci itu tiba-tiba menggumpal, memancarkan jejak warna yang tak terbayangkan. Bintang suci, pertempuran ini sudah berakhir. War Lu Ming minum dan berjalan keluar dari kehampaan. Dengan setiap langkah dia melangkah keluar, kehampaan bergetar hebat, dan kekuatan Jiulong yang menginjak langit pecah. Mencacah. Dengan pecahnya bintang-bintang suci, pedang itu sangat terang sehingga tampaknya mampu membelah ruang. Kekuatan Lu Ming di langkah pertama mudah dipatahkan, namun kekuatan langkah kedua diikuti dengan terburu-buru. Ketika bintang suci menerobos kekuatan langkah kedua, wajahnya sedikit berubah. Dia merasakan tekanan besar, tetapi segera, kekuatan langkah ketiga tiba. Langkah ketiga, lebih kuat, beberapa kali lebih baik daripada langkah kedua. Mencacah. Bintang mengaum dan memotong dengan satu pedang. Ledakan. Dengan raungan yang hebat, tubuh bintang suci itu bergetar hebat dan mundur dengan sangat cepat. Ada keributan di antara hadirin. Bintang suci itu mundur dan dia tertinggal. Lu Ming, dengan 9 puncak Raja Wu, melintasi barisan untuk melawan bintang suci, tetapi sebenarnya memaksa bintang suci turun. Tidak, bintang tidak bisa kalah, binatang kecil itu, sial. Jeritan berbisa Mu Chen. Ah! Bintang-bintang suci mengaum, rambut mereka berkibar dan cahayanya mendidih. Dia tidak tahan ditekan oleh Lu Ming. Apa namanya, hasilmu hancur. Lu Ming mencibir dan melangkah maju. Wah, sebut saja sehari. Sudah cukup bagi kita untuk bertarung di sini hari ini. Selanjutnya, kita akan kalah dari bintang suci. Pada saat ini, suara Lu Ming masuk. Lu Ming tertegun dan kemudian mencibir. Sepertinya beberapa orang tidak bisa duduk diam. Lu Ming melihat sekeliling. Nak, jangan lihat, aku paman dari bintang suci. Aku bisa memberitahumu terus terang bahwa kamu tidak bisa membandingkan identitas bintang suci. Dia bukan hanya anggota dari keluarga suci, tapi juga darah pembantu rumah tangga aku. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Hari ini, kamu harus memenangkan bintang Sein. Jika kamu memenangkannya, aku berjanji, kamu akan mati. Suara itu, lagi. Mata Lu Ming, melihat ke platform tinggi, akhirnya matanya tertuju pada seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota giok. Pria ini, yang merupakan paman dari bintang suci, tidak dapat disuap. Mulut Lu Ming dipenuhi dengan cibiran. Konyol. Ketika dia melihat bintang itu tertinggal, seseorang melompat keluar dan memintanya untuk sengaja kalah dari bintang itu. Alasannya adalah karena di tubuh bintang suci, tidak ada yang namanya darah keluarga Sangguan. Statusnya lebih mulia dari dia. Kalau tidak, Lu Ming akan mati. Lu Ming belum pernah mendengar hal konyol seperti itu. Ini tak tahu malu. Lu Ming, maukah kamu mendengarkan dia? Tentu saja tidak. Menyentuh. Lu Ming melangkah keluar, senjata meroket, dengan tindakan praktis mengumumkan bahwa dia tidak akan berkompromi. Bab 605. Ledakan. Lu Ming melangkah keluar dari tubuh, dikelilingi oleh 3 warna konsepsi artistik, memegang senjata panjang, rambut panjang terbang sembarangan, postur tubuh tidak bergerak, lurus seperti gunung. Mengaum. Seekor naga 3 warna besar, dengan sisik padat, mengaum dan mengaum ke langit, menerkam bintang-bintang suci. Hal yang sama adalah serangan naga sejati, tetapi momentumnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bintang suci itu meraung dan melambai. Di depannya, ada sebuah menara kecil yang bersinar dengan cahaya bintang.
Menara itu membesar dengan tajam dan terhalang di depannya. Bintang suci telah kehilangan kepercayaan dan mulai bertahan. Ledakan. Naga asli 3 warna menerkam menara bintang, dan menara bintang langsung terguncang. Bintang suci mundur dengan cepat, tubuhnya sedikit gemetar, dan sedikit darah tertinggal di sudut mulutnya. Dia terluka. Ledakan. Namun, Luming tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Tombaknya yang panjang berubah menjadi tombak yang luar biasa, yang sangat besar sehingga dia menghancurkannya. Tembakan ini langsung menghancurkan bintang suci yang jaraknya ribuan meter, dan darah menyembur ke dalam mulut. Bintang itu akan dikalahkan. Ya Tuhan, aku tidak pernah mengira seseorang di Tianshuanyu bisa mengalahkan bintang suci. Orang-orang di tempat kejadian, menatap ke langit, terkejut. Sejak munculnya bintang suci, ia tak terkalahkan sepanjang jalan, tidak ada yang bisa menandinginya. Di wilayah Tianshuan, apa talenta dan iblis lainnya, di depan bintang suci, itu adalah terak, yang tidak mungkin dibandingkan. Kecepatan latihannya sangat buruk, dan kekuatan bertarungnya tidak ada bandingannya. Orang-orang muda di wilayah Tianshuan tidak bisa bernapas. Dalam kompetisi generasi muda, dia tidak pernah kalah. Belakangan, bintang suci itu keluar dari surga dan domain metafisika untuk berlatih dan bersaing dengan talenta dari daerah lain. Apa rekornya? Orang lain tidak tahu, tapi nanti langsung masuk daftar Donghuang Qianjiao. Tianshuanyu, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang masuk dalam daftar Donghuang Qianjiao, yang cukup untuk membuktikan semuanya. Ada terlalu banyak lampu buruk di tubuh. Tapi apakah Tianjiao yang tak tertandingi akan dikalahkan hari ini? Hilang di tangan seorang pria dengan kultivasi yang lebih rendah dan usia yang lebih muda. Banyak orang bermimpi. Dem sedikit kasar, bajingan. Lihat bintang suci dipukul terbang, ibu bintang suci, Sangguan Wuling, wajah jeritan ganas. Mencari kematian. Di pinggir, Sangguan Wuchen memukul gagang kursi dan bergumam. Kemudian, dengan jentikan jarinya, dia menembus kehampaan dengan kekuatan yang kuat, dan tanpa suara, dia masuk ke dalam tubuh Luming. Di tempat kejadian, tidak ada yang merasakannya. Sisi Sangguan Wuchen, alis Seng Chang memilih, sudut mulutnya menyeringai. Di sisi lain, ekspresi Mutian sedikit bergerak, matanya bergerak, dan sedikit ketidaksenangan muncul. Namun, dia tidak bertindak. Di langit, semangat juang Luming seperti pelangi. Dia berusaha bekerja keras untuk memecahkan bintang-bintang suci. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dia merasa bahwa Zenyuan yang aneh tiba-tiba muncul di meridiannya. Seperti binatang buas, Zenyuan merajalela di meridiannya. Meridiannya bengkak dan sakit, dan Zenyuan di tubuhnya hampir tersebar oleh yang satu ini. Tercela, kamu harus melakukan sesuatu secara rahasia. Pikiran Luming sangat sensitif sehingga dia langsung memikirkan paman setengah baya, Saint Star. Bintang, serang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, suara sangguan yang bebas debu berdering di telinga bintang suci. Bintang bijak berpikir bahwa dia akan dikalahkan hari ini, tetapi saat ini, matanya berbinar dan dia meraung. Cahaya bintang-bintang mendidih, melintasi kehampaan dan membunuh Luming. Cahaya pedang yang terang memotong kepala Luming. Brengsek. Luming meraung dan melambaikan senjata panjang untuk melawan. Tapi sekarang, di tubuh Luming, Zenyuan lemah, dan meridiannya bengkak dan sakit. Dia tidak bisa memainkan 10% dari Yuan, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dia diledakkan oleh pedang bintang suci sejauh ribuan meter. Di bawah persimpangan di dalam dan di luar, Luming memuntahkan seteguk darah. Tidak tahu malu dan tercela untuk bersarang dengan cara ini. Di bahu Luming, Dan berteriak. Suara Dan menyebar jauh. Di tempat kejadian, semua orang saling memandang, bingung. Baru saja, Luming berada di atas angin sepenuhnya, dan dia akan menang. Mengapa dia tiba-tiba berhenti menyerang, sementara Seng Xingchen tiba-tiba bergerak untuk menyakiti Luming? Mendengar teriakan Dan, mata beberapa orang berkedip dan mereka memiliki segala macam tebakan di hati mereka. Apakah seseorang diam-diam mengganggu Luming? Mulan, Mu Zeng, Mu Xiuyuan dan yang lainnya, dengan amarah di mata mereka, memandangi platform tinggi di sisi rumah suci. Hanya kekuatan besar dari alam laut roh yang mampu melakukan hal-hal secara rahasia tanpa menyadarinya. Apa yang kamu lakukan? Jelas, binatang kecil ini telah mengembangkan beberapa keterampilan jahat, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Sekarang, efek sampingnya baru saja terjadi. Sangguan Wuling, mulut dingin. Di dalam hatinya, dia melihat bintang mekar. Bunuh. Bagaimana mungkin bintang suci itu melewatkan kesempatan ini? Dia menyerang dengan marah dan menuangkan dengan liar ke arah Luming. Sialan, berikan padaku. Luming mengendalikan darah dan tulang belakang Jiulong dengan seluruh kekuatannya, menghasilkan kekuatan menelan yang kuat, dan menelan Yuan yang sebenarnya. Pada saat yang sama, ia hampir tidak bisa menahan serangan bintang suci. Dengan cara ini, musuh alami bintang suci, dihembuskan, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulut, dan merasakan kepedihan rasa sakit yang datang dari rumah bagian dalam. Berguna. Tapi mata Luming cerah.
Dia merasa bahwa Yuan yang sebenarnya sedang dilahap oleh darah Kowloon. Meskipun Dao Zhenyuan berjuang keras, seperti binatang buas, ia masih perlahan ditelan. Blokir, aku hanya perlu memblokir selusin nafas, Yuan sejati ini bisa ditelan. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Lu Ming memecahkan 3 jenis konsepsi artistik, dan menjalankan Zhenyuan, yang dapat mengendalikannya, dan mencoba menolaknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Yang lain melihat bahwa Lu Ming benar-benar melawan arah angin dan hanya dapat dilawan secara pasif. Di bawah serangan bintang suci, seperti perahu yang sepi di laut, ia dapat dihancurkan kapan saja. Mati, mati, binatang kecil, dan kamu ingin bertarung dengan anakku. Hati Sangguan Wuling meraung karena dendam. Lu Ming. Genggaman ganda Mulan kencang dan mencemaskan. Segera, segera. Satu napas demi satu di masa lalu. Yuan asli ditelan sedikit demi sedikit ke dalam darah Kowloon. Masih ada 2 inci, dan 1 inci. Hahaha, Lu Ming, mati. Terserah kamu untuk bertarung denganku. Bintang suci tertawa. Hari ini, dia harus menang. Meskipun dia sudah menduga bahwa itu adalah pamannya, apa bedanya? Selama kamu bisa menang. Kong. Dia memotong cahaya pedang yang kuat dan memotongnya ke arah leher Lu Ming. Dia telah bertekad untuk membunuh Lu Ming dan tidak keberatan menyelesaikannya sekarang. Apakah itu? Aku hanya bisa menggunakan beberapa cara yang lebih rendah, yang layak dibandingkan denganku. Saat ini, mata Lu Ming berkilat, dan napasnya meledak. Mengaum. Naga 3 warna terbang keluar. Bintang suci itu lengah dan langsung diledakkan. Ada suara berderak keluar dari dadanya. Aku tidak tahu bahwa dia mematahkan beberapa tulang dan terbang sejauh 2000 meter. Mulutnya penuh dengan darah. Matanya penuh dengan warna yang luar biasa. Bintang. Sangguan Wuling berteriak. Menyentuh. Sangguan yang tidak berdebu kembali menepuk pegangan kursi, dan matanya berkilat. Lu Ming, sebenarnya merusak Yuan aslinya. Bab 606. Mati, berapa banyak yang bisa kamu hancurkan? Sangguan berbisik di dalam hatinya, dan dengan jentikan jarinya, dia terbang ke Lu Ming lagi. Di sisi lain, Mutian mengerutkan kening, dan ketidaksenangannya menjadi lebih kuat di matanya. Dengan jentikan jarinya, roh yang kuat terbang menjauh dan menghantam kekuatan bebas debu Sangguan, yang diimbangi satu sama lain. Mata Sangguan Wuchen dingin dan berkata, "Kakakmu, apa maksudmu?" "Kakak Sangguan, jangan pergi terlalu jauh. Sebagai pemimpin istana Tianxuan, aku harus menjamin keadilan kontes." Mutian berkhotbah. "Mutian, tidakkah kamu ingin menikahkan putrimu dengan bintang-bintang?" Sangguan tidak memiliki debu dan berkata dengan dingin. "Itu hal lain." Suara Mutian keras. Pada saat ini, Lu Ming melangkah berulang kali, melalui kehampaan, menuju bintang suci untuk membunuh. Dia ingin membuat keputusan cepat. Siapa tahu akan ada Yuan nyata lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Jiulong melangkah ke langit, 3 langkah berturut-turut, dan kekuatan dahsyat berhembus ke arah bintang-bintang suci. Seng Xingchen terluka parah. Di mana dia bisa menolak? Dia dipukuli hingga muntah darah. Orang lain di tempat kejadian tercengang dan merasa kepala mereka tidak bisa menoleh ke teluk. Sebelumnya, Lu Ming berada di atas angin dan akan menang. Tiba-tiba, kekuatan bertarungnya sangat berkurang, dan dia dipukuli oleh bintang suci. Tiba-tiba, Lu Ming pecah lagi, dan dia terluka parah. Apa yang sedang terjadi? Ini sudah berakhir. Lu Ming bergumam, memegang tombak di kedua tangannya, dan dengan tombak besar, dia menabrak bintang suci. Hentikan, ini undian. Raungan keluar dan menyebar ke seluruh aula. Itu suara bersih Sangguan. Menggambar. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya, dan tombaknya tidak berhenti sama sekali. Menyentuh. Tembakan ini, menghantam tubuh bintang suci dengan keras, bintang suci itu menjerit, tubuhnya jatuh ke bumi seperti meteorit, dan akhirnya menghantam tirai cahaya Yuan asli dengan keras, seperti ayam yang jatuh di atasnya, memercikkan sejumlah besar darah. Layar cahaya Zhenyuan bergetar hebat, dan bintang-bintang suci terhampar di layar seperti genangan lumpur. Meskipun dia tidak mati, tulangnya patah. Aku tidak tahu berapa banyak. Seluruh tempat sunyi, dan udara tampak mengeras. Lu Ming, apakah kamu menang? Bintang. Sangguan Wuling menjerit dan bergegas turun dari tribun ke bintang suci. Binatang kecil, bajingan kecil, kamu berani melukai bintang-bintang dengan sangat serius. Mati, aku ingin kamu mati. Seseorang, kupas kulit dan kram jenis kecil murahan ini, lempar untuk memberi makan anjing. Sangguan Wuling berteriak dengan getir. Tiba-tiba, beberapa tetua keluarga suci menghembuskan nafas yang kuat. Apa yang kamu lakukan? Apakah Suanyu milik orang sucimu? Mau berdiri dan berteriak, dan momentumnya pecah. Kakak keenam, apa yang kamu lakukan? Ini masalah keluarga suci. Apa yang ingin kamu lakukan? Mu Yi berkata dengan dingin. Diam. Teriak Mu Zeng, lalu melangkah maju, menatap orang-orang dari keluarga suci.
Beberapa tetua keluargamu yang berteman dengan Mu Zeng juga berdiri bersama Mu Zeng, menatap orang-orang dari keluarga suci. Wajah Mu Yi sangat suram. Uff. Pada saat ini, Bintang Suci memuntahkan seteguk darah dan menatap Lu Ming dengan kebencian. Bintang Suci, kamu kalah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menikahi kakak perempuan bela diri Mulan. Lu Ming menatap Bintang-Bintang Suci dan berkata perlahan. Mulan, matanya sedikit basah. Lu Ming, apakah dia akhirnya melakukannya? Akhirnya mengalahkan Bintang. Saat masih muda, Mulan pernah berkata di depan Bintang Suci, Mutian, Seng Chang dan lainnya bahwa dia ingin menemukan seseorang untuk mengalahkan Bintang Suci dan membuktikan bahwa Bintang Suci tidak layak untuknya. Dia akan memiliki pilihan yang lebih baik. Saat itu, Mutian, Seng Chang, dan lainnya hanya menganggap kata-kata Mulan sebagai lelucon dan menyetujuinya. Siapa yang mengira akan ada hari seperti itu? Lu Ming, cepat atau lambat, aku akan menginjakmu dan memenggal kepalamu. Bintang Suci itu menatap Lu Ming dengan kebencian dan desisan. Setelah perang, reputasinya akan jatuh ke dasar. Haha, Bintang Suci, aku ingat setengah tahun yang lalu, kamu mengatakan bahwa kamu akan memberitahuku apa itu keputusasaan. Aku tidak bisa mengejarmu sepanjang hidupku. Bagaimana kalau sekarang? Lu Ming berkata dengan lemah. Setengah tahun kemudian, aku beritahu kamu, apa itu keputusasaan, kamu tidak akan pernah bisa mengejar aku. Kalimat ini diucapkan oleh Bintang Suci setengah tahun yang lalu, dan masih banyak orang yang mengingatnya. Masa lalu masih jelas dalam ingatanku, tetapi setengah tahun kemudian, Lu Ming tidak hanya mengejarnya, tetapi juga mengalahkannya dengan paksa. Betapa ironisnya memikirkan kalimat ini sekarang. Wajah Bintang Suci itu sangat suram, tapi tidak bisa disangkal. Sekarang, aku memberimu sepatah kata pun, hari ini, aku bisa mengalahkanmu. Di masa depan, kamu tidak akan pernah bisa mengejar langkahku. Mulai sekarang, kamu adalah Bintang Suci, tidak layak menjadi lawanku. Suara Lu Ming pendiam, tetapi semua orang bisa mendengar kepercayaan dirinya yang kuat dan hati seni bela diri yang tak tergoyahkan. Di depan mata semua orang, Fang Fo melihat Tian Jiao yang tiada taraf, mekar kemuliaannya sendiri di tanah Shen Huang. Kamu. Dada Bintang Suci itu terengah-engah, dan hampir seteguk darah menyembur keluar. Ledakan. Pada saat ini, nafas teror, terisi, seperti lautan luas, menekan hati semua orang. Tiba-tiba, kami semua merasa nafas tidak lancar, detak jantung cepat. Mereka memandang dengan ngeri ke tempat nafas meledak. Sangguan bersih. Sangguan bangkit tanpa debu, wajahnya muram, dan napasnya sedalam dan seluas lautan luas. Masa depan apa, kamu, tidak ada masa depan. Aku menyuruhmu berhenti dan berakhir dengan seri. Ini adalah akhir yang terbaik, tetapi kamu tidak mendengarkan. Itu caramu sendiri untuk mati. Suara suram, keluar dari mulut bebas debu Sangguan, setiap kata, penuh dengan peluang membunuh. Menarik. Konyol, apakah menurutmu semua orang di sini bodoh? Mata Lu Ming seperti listrik, dan dia tidak takut melihat pejabat tinggi. Dia tidak percaya. Ada begitu banyak orang di tempat kejadian sehingga Sangguan Wu Chen berani melawannya. Haha, mereka bukan orang bodoh, tapi di depan keluarga Sangguanku, mereka pasti bodoh. Sangguan Wu Chen mencibir, selangkah demi selangkah, keluar dari udara. Apa yang dia katakan? Hegemoni buah merah, kekuatan buah merah. Yang lain terlihat jelek, tetapi memikirkan kekuatan keluarga Sangguan, semua orang tutup mulut. Kakak kedua, bunuh dia, bunuh pelacur kecil ini. Sangguan Wuling berteriak. Hari ini, kamu harus mati. Sangguan Wu Chen kata demi kata, peluang membunuh terisi. Murid Lu Ming menyusut, dia merasakan rambutnya meledak di sekujur tubuhnya. Sangguan bersih, dia benar-benar ingin membunuhnya. Seluruh tubuh Lu Ming, Zenyuan, berlari dengan kecepatan tinggi, mengangkat napasnya hingga ekstrim dan bersiap untuk menerobos. Kakak Sangguan, jangan pergi terlalu jauh. Saat ini, Mutian berdiri, dan suaranya yang agung keluar. Nafas yang kuat keluar, dan dia pergi ke Sangguan tanpa debu. Mutian, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin bertarung melawan keluarga Sangguan aku? Bisakah kamu membayar harga itu? Sangguan Wu Chen menatap Mutian, masih kuat. Kakak, jangan bingung. Di satu sisi, Mu Yi berbicara. Diam. Mutian memberikan seruan dingin. Bab 607. Wajah Mu Yi memutih dan dia menutup mulutnya dengan jujur. Di sini, ini Subistana Tianxuan. Aku adalah pemimpin Subistana Tianxuan. Lu Ming adalah kaisar dan dewa penjaga Subistana Tianxuan. Bahkan jika Lu Ming melakukan kesalahan, masih tergantung pada Sangguan untuk menanganinya. Kekuatan Mutian juga sangat tangguh. Dia juga memiliki kriteria dan intinya sendiri. Terlebih lagi, dia adalah pemimpin Istana Tianxuan. Jika kamu menyaksikan Lu Ming dibunuh oleh Sangguan Wu Chen dengan cara ini, apa pendapat kaisar lain tentang dia? Berapa banyak lagi prestise yang bisa dia pertahankan? Di masa depan, berapa banyak orang yang akan mempercayainya? Mutian, apakah kamu benar-benar ingin menghentikanku?
Sangguan bersih dan suram. Tapi Mutian tidak bermaksud berhenti. Hanya saja dia tidak ingin menggunakan latar belakang Suanmu, tetapi dia tidak ingin memiliki latar belakang. Kakakmu, jika kamu ingin mencari lawan, aku akan menemanimu. Pada saat ini, napas yang sama seperti laut. Nafas ini, menuju Mutian diselimuti. Wajah Mutian berubah. Haha. Sangguan Wuchen mencibir dan terus melangkah menuju Luming. Wajah Mutian sedikit suram, tapi kekuatan Seng Chang tidak lebih lemah darinya. Dengan bantuan Seng Chang, sulit baginya untuk menyelamatkannya. Hanya spesies yang rendah dan murah, sama seperti semut mol, juga ingin bersaing dengan naga asli, bahkan jika ada ide seperti itu adalah hukuman mati. Sangguan bebas debu, menghadap ke Luming. Di matanya, dia menghina. Jelas, dia membandingkan bintang suci dengan naga asli, sedangkan Luming adalah semut mol. Alasannya adalah bintang suci itu mengalir dengan darah keluarga Sangguan. Ledakan. Setelah mengatakan itu, Sangguan Wuchen menamparkan Luming. Jejak telapak tangan, mengirimkan hembusan teror, menekan Luming, seperti lautan tekanan, menekan Luming. Jidao menyerang. Pada saat ini, Luming meledak dengan seluruh kekuatannya, bahkan darah Jiulong. Esensi dan semangat sangat terkonsentrasi dan berubah menjadi bidikan yang cerah. Tembakan ini adalah tembakan pamungkas Luming, mencapai serangan terkuat Luming saat ini. Yang mereka lihat hanyalah tombak yang ditembakkan ke langit, dengan cetakan telapak tangan seluas laut. Kemudian, cahaya tak berujung bersinar. Mata ganda yang tak terhitung jumlahnya menatap sekeliling, menatap udara. Luming, beraninya kamu melakukan serangan kuat dari Ling Hai. Apakah dia akan dibunuh dengan tamparan? Ledakan. Dalam gemuruh Jingtian, tombak yang cerah dikalahkan, dan sesosok, seperti meteor, jatuh ke bumi. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Luming jatuh ke tanah, pertama meluncur ke belakang sejauh ratusan meter, lalu mundur puluhan langkah. Setiap langkah di tanah, bumi mengeluarkan raungan keras, seperti gunung yang jatuh. Jika tanah kota Tianxuan tidak terlalu keras dan penuh dengan prasasti, itu akan menjadi puluhan lubang lagi saat ini. Puff. Setelah puluhan langkah, Luming memegang tanah dengan senjata panjang, dan memuntahkan beberapa suapan darah secara berurutan. Lengannya gemetar, dan dia tidak merasakannya. Seluruh tubuhnya sakit dan membelah. Ada lapisan darah di permukaan kulitnya. Apakah ini kekuatan Ling Hai? Sungguh teror. Luming menghela nafas dalam hatinya. Serangan terkuatnya semudah punggung tangannya untuk membunuh Raja Top biasa. Namun, dia masih terluka parah akibat langkah kerasnya untuk menghubungkan alam Ling Hai. Ini juga alasan mengapa darah Jiulong menjaga dan menelan sebagian dari kekuatan serangan. Terlebih lagi, aku tidak tahu berapa banyak kekuatan yang digunakan pihak lain. Tidak mati. Mata Sangguan Wuchen dingin, vitalitas Luming di luar dugaannya. Lihat apakah kamu bisa menjemputku. Mesin pembunuh Sangguan Wuchen semakin dingin. Luming. Mulan berteriak khawatir dan bergegas ke Luming. Tapi Sangguan Wuchen melambaikan tangannya, dan tekanan yang mengerikan menimpa Mulan, membuatnya sulit untuk bergerak. Di sisi lain, Mu Zeng dan Mu Xiuan khawatir dan ingin menyelamatkan, tetapi mereka tidak berdaya menghadapi negara Ling Hai. Kita hanya bisa bertarung dengan Lei Ding. Mata Luming garang dan mulai berkomunikasi dengan Lei Ding. Sejujurnya, kejadian hari ini di luar dugaannya. Sebelumnya, dia tidak tahu bahwa bintang suci itu memiliki latar belakang dan latar belakang yang kuat. Dia tidak menyangka selain Seng Chang dan Mutian, ada juga orang kuat di lautan spiritual. Aku tidak menyangka pihak lain begitu kuat sehingga dia ingin membunuhnya di hadapan publik. Namun, bahkan jika Luming sudah tahu sejak lama, dia akan melakukannya dan tidak akan mundur. Beberapa hal, tidak bisa mundur, bukan karakternya, atau jalan menuju seni bela diri. Membunuh. Kata membunuh yang dingin, keluar dari mulut bebas debu Sangguan, cetakan telapak tangan yang mengerikan muncul lagi, membunuh Luming. Sebelum cetakan telapak tangan tiba, tekanan yang mengerikan mengunci Luming. Telapak tangan ini jauh lebih mengerikan daripada yang tadi. Tidak ada cara untuk menghindari, hanya koneksi yang sulit. Ayo, bahkan jika kamu mati, kamu akan dilucuti. Di mata Luming, warna kekejaman lebih kuat. Meskipun Lei Ding kuat, Luming tidak yakin dia bisa membunuh Sangguan Wuchen dalam satu gerakan, tapi dia setidaknya bisa menimbulkan kerusakan berat di sisi lain. Ketika Luming akan mengorbankan Lei Ding dan bertarung sampai mati, cahaya pelangi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Hong Guang memadatkan sosok kabur di langit. Sosok ini ditembak dengan tamparan, dan langit serta bumi dikejutkan olehnya. Telapak tangan yang ditembak jatuh oleh pejabat atasan tanpa debu langsung diambil dengan tamparan. Apakah itu, Puan Yan? Tiba-tiba, Luming secara alami berhenti mengendalikan Lei Ding dan melihat sosok kabur di atas kepalanya. Meski kabur, tapi Luming masih mengenali sekilas, itu jelas Yan fanatik.
Pada saat ini, semua orang di tempat kejadian juga kaget, menatap sosok kabur di atas kepala Luming. Baru saja, mereka mengira Luming akan mati, tetapi tiba-tiba sesosok muncul darinya. Itu luar biasa dan kuat. Satu tamparan langsung mengalahkan cetakan telapak tangan bebas debu sangguan. Begitu banyak orang tidak bisa bereaksi. Ini. Mutian dan Seng Chang hanya bisa menatap satu sama lain dan menunjukkan keterkejutan. Mata sangguan Wu Chen cerah dan dingin. Dia berkata, binatang kecil, masih ada pria kuat di belakangnya. Tidak heran dia begitu sombong. Tapi aku beritahu kamu, siapa yang ingin dibunuh oleh keluarga sangguan aku, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Bunuh. Sangguan Wu Chen tiba-tiba minum, dan pedang pertarungan muncul di tangannya, dan roh pedang membubung ke langit. Pedang ini jelas merupakan senjata roh 6 tiang dengan kekuatan tak terbatas. Itu tumbuh dengan cepat di udara, berubah menjadi ukuran 100 sang, dan memotong ke arah Luming. Kekuatan pedang ini menakutkan, dan ruang bergetar dan beriak seperti gelombang air. Namun, sosok Luming di atas kepalanya adalah tamparan lain. Kapan? Tamparan ini ditampar pada pedang, dan terdengar suara hantaman emas dan besi. Orang-orang tercengang melihat pedang bersih sangguan ditampar dan terbang keluar. Adegan ini benar-benar mengerikan. Itu hanya sosok yang tidak jelas. Kamu dapat melihat bahwa itu bukan hal yang nyata. Sangat mengerikan sehingga dia menamparkan pedang sangguan yang bebas debu dengan tangan kosong. Bab 608. Tingkat keberadaan apa ini? Apakah ada orang kuat di belakang Luming? Saat ini, mereka mau tidak mau mulai memeriksa ulang Luming. Pria muda dari negara terpencil di bagian timur wilayah Tianxuan ini tampaknya jauh lebih sederhana dari yang mereka kira. Kekuatan tempurnya sendiri tidak terkalahkan, dia telah melampaui bintang suci, dan sekarang ada orang kuat yang mengerikan yang tidak tahu alam apa. Bisakah latar belakang ini sederhana? Siapa kamu, Tuan? Aku adalah putra langsung dari keluarga Sangguan. Ini adalah urusan keluarga Sangguan aku. Aku harap kamu tidak keberatan dengan urusan kamu sendiri. Sangguan Wu Chen menatap sosok kabur Luming di kepalanya. Tapi suara itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak dan diam. Kakak kedua, serang, terus serang. Ini hanyalah bayangan dengan energi terbatas. Hari ini, binatang kecil ini harus mati. Tidak peduli siapa yang ada di belakangnya, kita adalah anak-anak dari keluarga Sangguan. Pihak lain berani memindahkan kita. Sangguan Wuling berteriak. Tuan, karena kamu bertekad untuk melindungi bocah ini, kamu harus bersiap untuk memusuhi keluarga Sangguan aku. Sangguan bersih dan mengeluarkan suara lagi. Hahaha, memusuhi keluarga Sangguanmu. Jadi apa? Jangan menakutiku dengan omong kosong keluarga Sangguan. Pada saat ini, tawa tiba-tiba datang dari langit. Semua orang terkejut. Kapan seseorang di langit? Secara khusus, Sangguan Wu Chen, Seng Chang, dan Mutian, tiga kondisi spiritual yang kuat, wajah mereka juga berubah dengan liar. Ada seorang pria di atas kepalanya, dan mereka bahkan tidak merasakan nafas. Semua melihat ke langit. Di langit, sesosok, lalu duduk di kehampaan, memegang labu, bulu-bulu meminum arak. Tuan Yan. Luming memanggil dengan sangat gembira. Siapa kamu, Tuan? Meskipun kamu memiliki kultivasi yang maju dan aku rasa aku tidak dapat mengalahkan kamu, kamu benar-benar ingin menyinggung keluarga Sangguan aku demi anak ini. Aku khawatir kamu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi kamu. Sangguan Wu Chen melanjutkan, nada, masih penuh ancaman. Tapi dia tidak melihat bahwa beberapa orang tua di daerah Tianxuan, seperti Seng Chang, Mutian, Mu Yi dan Mu Zeng, semuanya tertegun. Melihat sosok di langit, matanya berkilat karena terkejut dan rumit. Sangguan, mari kita tinggalkan masalah ini untuk hari ini. Saat ini, Seng Chang membuka mulutnya dan berkata kepada Sangguan Wu Chen. Apa? Sangguan tertegun. Seng Chang, apa yang kamu katakan? Anakmu sendiri yang terluka parah dan dihina hari ini. Kamu bahkan ingin mengatakan tidak, apakah kamu laki-laki? Sangguan Wuling memelototi Seng Chang dan memanggil. Yah, aku untuk kebaikanmu. Jalan Seng Chang. Siapa dia? Saat ini, Sangguan Wu Chen membuka mulutnya. Dia merasa Seng Chang harus saling mengenal. Dia fanatik Yan. Seng Chang beberapa kompleks berkata, suaranya, tidak sengaja diturunkan, semua orang mendengar. Diam, tiba-tiba pemandangan menjadi sunyi. Semua mata, semua tertuju pada sosok tanpa hambatan di langit. Yang fanatik, legenda Tianxuanyu, bahkan legenda Dong Huang. Di kuil Kaisar Tianxuanyu, bisa dikatakan tidak ada yang tahu. 100 tahun yang lalu, Tian Jiao, yang keluar dari Tianxuanyu 100 tahun yang lalu, melihatnya tumbuh dewasa, tetapi kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Yan maniak. Saat ini, tentu saja, mereka menatap sosok legendaris ini. Perlahan, banyak orang yang heboh berbicara, heboh menatap langit sosok itu. Yan maniak. Mata Sangguan yang bebas debu juga menunjukkan ekspresi kaget yang tak ada bandingannya. Kemudian dia memikirkan apa yang baru saja dia katakan, dan wajahnya tiba-tiba memucat.
Apa yang dia katakan tadi mungkin berguna bagi orang lain, tetapi tidak berpengaruh pada Yan fanatik. Apa identitas maniak Yan? Prestasi apa? Dia adalah sosok yang kuat dan melanggar hukum. Bahkan leluhur dari keluarga Sangguan, dia harus berhati-hati dan jujur di depan para fanatik Yan. Sebagai seorang pejabat, mustahil baginya untuk bertemu dengan maniak Yan sebelumnya. Dia bahkan memikirkan beberapa rumor tentang fanatik Yan. Dikatakan bahwa maniak Yan adalah master yang melanggar hukum. Begitu keluarga super bangsawan memprovokasi Yan fanatik, maniak Yan membunuh mereka secara langsung dan hampir menghancurkan keluarga super bangsawan. Akhirnya, Kaisar-Kaisar Yu tidak menghukumnya. Kekuatan keluarga super bangsawan itu bahkan lebih kuat dari keluarga Sangguan mereka. Semakin dia memikirkannya, semakin putih wajahnya, dan keringat dingin turun. Puan Yan, apa yang membawamu ke sini? Mu Tianfei naik ke langit dan memberi hormat. Meskipun senioritas Mu Tian lebih tinggi dari fanatik Yan. Pada masa itu, ketika para fanatik Yan berada di daerah Tianxuan, dia adalah pemimpin istana Tianxuan. Namun, status hari ini jauh lebih tinggi daripada status Yan. Ketika dia melihat Yan fanatik, dia juga ingin memanggilnya sebagai orang dewasa. Puan Yan, kamu belum kembali ke Tianxuanyu selama beberapa dekade, bukan? Tepat pada waktunya, aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan jamuan makan untuk kamu. Seng Chang juga terbang ke udara, dengan senyuman di wajahnya. Hei, hei. Maniak Yan kembali meminum 2 suap anggur dan berkata, Seng Chang, jangan dekat-dekat denganku. Apakah kita sangat akrab? Wajah Seng Chang kaku, dan dia berdiri di sana dengan canggung. Ketika para fanatik Yan berada di wilayah Tianxuan, mereka adalah musuh keluarga suci. Mereka lebih kejam dari Lu Ming. Mereka tidak tahu berapa banyak orang dari generasinya yang telah dipukuli olehnya, dan banyak yang mati di tangannya. Saat itu, keluarga suci menganggap para fanatik Yan sebagai target yang tak terhindarkan. Bahkan fanatik Yan yang dipaksakan tidak bisa tinggal di wilayah Tianxuan. Mereka pergi ke daerah besar lainnya untuk mengalami, dan mereka tumbuh dengan cepat. Baru pada saat itulah keluarga bijak melepaskan semua pikiran mereka. Sekarang, para fanatik Yan belum membunuh mereka. Bagaimana mereka bisa dibunuh? Yan. Puan Yan, aku tidak tahu itu kamu barusan. Maafkan aku. Sangguan bebas debu, dan dia juga terbang ke langit, gemetar. Apakah kamu tidak tahu ini aku? Hei hei, kalian keluarga Sangguan benar-benar sombong. Menggertak yang kecil dengan yang besar, kan? Apakah kamu menggertakku, Lu Ming, yang tidak memiliki latar belakang dan tidak memiliki dukungan? Jika aku tidak punya persiapan, dia akan dibunuh olehmu. Yan Fantu mencibir. Tidak, aku hanya mencoba menguji kekuatan adik laki-laki Lu ini. Sangguan bebas debu dan berkeringat dingin. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Kami adalah murid dari keluarga Sangguan. Mengapa kami harus takut padanya? Bunuh, aku harus membunuh binatang kecil itu hari ini. Apa yang berani dia lakukan pada kita? Sangguan Wuling berteriak lagi. Diam, adik perempuan. Sangguan Wuchen kaget dan berteriak. Sangguan Wuling menikah dengan Tianxuanyu dan tinggal di Tianxuanyu sepanjang tahun. Meskipun dia pernah mendengar tentang reputasi para fanatik Yan, dia tidak tahu kengerian para fanatik Yan. Dia belum pernah mendengar tentang prestasinya. Sangguan Wuchen benar-benar takut Sangguan Wuling telah membuat marah maniak Yan. Kakak kedua, mengapa kamu begitu pemalu? Siapa yang ditakuti oleh keluarga Sangguan kita? Bunuh, binatang kecil ini, aku harus mengupas kulitnya dan membuatnya kram, dan membuatnya menyesal telah menyakiti bintang-bintang. Kecintaan melindungi anak sapi membuat Sangguan Wuling terlihat seperti ibu gila Yasha. Betapa wanita yang jahat. Mata maniak Yan dingin dan menyebar dengan tamparan di udara. Bab 609. Bang. Suara garing terdengar, Sangguan Wuling menjerit, tubuhnya terbang menjauh, satu sisi wajah, bengkak tinggi. Kamu berani memukulku, hewan, sampah, aku ingin memberitahu ayahku, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman, aku ingin menghancurkan seluruh keluargamu. Sangguan Wuling berteriak histeris, acak-acakan, seperti hantu yang ganas. Sua. Bentuk tubuh maniak Yan tiba-tiba muncul di depan Sangguan Wuling. Dengan tatapan dingin di matanya, roh pembunuh yang mengerikan dan tak tertandingi meletus. Roh pembunuh semacam ini begitu mengerikan sehingga tampaknya semua orang telah datang ke neraka Shuro. Ada banyak mayat dan darah di mana-mana. Dingin ke tulang, dingin ke jiwa. Wajah semua orang, semuanya pucat. Sangguan Wuling, yang berada di tengah niat membunuh, tertegun. Kemudian dia menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya dan gemetar hebat di sekujur tubuhnya. Wanita jahat, bunuh kamu, kotori tanganku. Suara ketidakpedulian keluar dari mulut fanatik Yan. Kemudian, dia melihat ke langit dan berkata, aku tidak akan ikut campur dalam duel anak muda, tetapi jika kalian orang tua ingin menggertak yang kecil dengan yang besar, aku tidak keberatan menggertak yang lemah dengan yang kuat. Bully yang lemah dengan yang kuat. Mendominasi, sombong. Jika orang lain mengatakan ini, dia akan dibenci,
tetapi kata-kata yang menyebar dari fanatik Yan, itu sangat masuk akal. Inilah kekuatannya, para fanatik Yan memiliki kekuatan ini. Hari ini, Lu Ming yang memenangkan pertarungan yang adil. Jadi, kalian keluarga suci, kalian bisa pergi. Kata terakhir, berguling, seperti guntur, langit mengaum, dan gendang telinga orang bengkak dan sakit. Seng Chang, Sangguan Wuchen dan lainnya, meskipun tidak mau mengatakan sepatah kata pun, buru-buru membawa Sangguan Wuling dengan wajah demensia dan Seng Xingchen dan lainnya yang terluka parah, dan pergi dalam kebingungan. Untuk sementara waktu, pemandangan rumah orang suci, seseorang pergi. Puan Yan, terima kasih atas bantuan kamu. Lu Ming melangkah maju dan dengan tulus mengepalkan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Haha, jangan terlalu sopan padaku. Selain itu, jangan panggil aku penatua. Umurku baru lebih dari 100 tahun. Aku belum terlalu tua, panggil aku kakak. Yan maniak tertawa. Kakak Yan. Lu Mingdao. Singkatnya, dia dan Yan fanatik benar-benar generasi yang sama. Dengan lambaian tangannya, sosok samar di kepala Lu Ming menghilang. Matanya tertuju pada Lu Ming dan jatuh pada Mulan. Haha, anak baik, aku masih memikirkan apa yang membuatmu terburu-buru. Ternyata kamu merampok wanita cantik. Nah, pria harus melakukan ini. Maniak Yan menepuk bahu Lu Ming. Mulan telah bertemu Tuan Yan. Mulan Lian melangkah maju dan memberi hormat kepada maniak Yan. Yan Fantu memandang Mulan dan berkata sambil tersenyum, "Nak, matamu bagus. Gadis ini layak untukmu. Lebih baik terkena matahari daripada memilih hari. Hari ini, kamu bisa menikah, atau biarkan aku minta anggur pernikahan." Ya, Lan'er dan Seng Xingchen menikah hari ini, tapi kamu merampoknya di jalan. Lalu Lan'er akan memberikannya padamu. Mutian juga datang ke sini. Ayah, Tuan Yan. Muran Jiao minum, dan semburat merah muncul di wajahnya yang cantik. Menikah dengan kakak Mulan. Lu Ming tertegun. Alasannya menggugat bintang suci itu karena Mulan mengaku tak mau menikah dengan bintang suci itu. Dia hanya membantu Mulan dan tidak pernah mau menikah dengannya. Memang Mulan cantik, tapi dia tidak pernah memikirkannya. Apa, Lu Ming, kamu tidak ingin menikah? Melihat ekspresi Lu Ming, wajah Mutian menjadi suram. Aku. Lidah Lu Ming terikat. Saat ini, pikirannya, mau tidak mau muncul dengan dua sosok. Xian Yanxing dan Qiu Yue. Qiu Yue tertarik padanya, dan dia mengetahuinya dengan sangat baik. Dan Xian Yanxing. Bagaimana dia sekarang? Setelah hilang, berapa lama? Saat ini, tidak tahu kenapa, sosok Xian Yanxing, di benaknya, menjadi sangat jernih. Lu Ming, apa maksudmu? Mutian kedinginan dan wajahnya sangat suram. Hari ini, Lu Ming merampok istrinya dalam perjalanan untuk menantang bintang suci. Masalah ini akan segera menyebar ke langit. Pada akhirnya, Lu Ming tidak menikah dengan Mulan. Apa pendapat orang lain tentang Mulan? Mata Mulan berkaca-kaca, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya sedikit suram, dan dia berkata dengan lembut, "Ayah, jangan salah paham. Itu karena aku tidak ingin menikah dengan bintang suci. Aku meminta bantuan Lu Ming. Selain itu, Lu Ming masih muda dan harus lebih memperhatikan seni bela diri." Lan'er, Mutian menatap Mulan dengan mata rumit. "Kak Mulan, aku minta maaf." Lu Ming penuh dengan permintaan maaf. Bukan Mulan kurang cantik, bukan Mulan kurang bagus. Sejujurnya, pria mana yang tidak tertarik pada wanita seperti Mulan? Salah mengatakan bahwa Lu Ming tidak tergerak. Tetapi ketika dia mengatakan ingin menikah, dia benar-benar tidak memiliki ide ini. Selain itu, masih ada dua orang di hatinya. Kenapa kamu minta maaf? Hari ini, aku harus berterima kasih. Mulai saat itu, aku akan bebas. Senyum Mulan, cemerlang dan menawan, seperti bunga mekar penuh, cantik. Ayah, Tuan Yan, aku sedikit lelah. Aku akan kembali untuk istirahat dulu. Setelah mengatakan itu, Mulan berbalik dan pergi. Saat berbalik, Lu Ming melihat mata Mulan, warna gelap itu. Ah! Lu Ming menghela nafas. Mata Yan Fantu menoleh dan berpikir dalam hati, sepertinya aku, adik laki-laki Lu, juga seorang yang romantis. Ada orang lain di hatiku. Pikirkan di sini, Yan Fantu secara alami tidak mengatakan sepatah kata pun, hal semacam ini, sulit bagi orang luar untuk mengatakan apapun. Bersenandung. Mutian memandang Lu Ming dengan dingin, mendengus dingin, dan kemudian berkata kepada maniak Yan, "Tuan Yan, sudah lama sekali sejak aku kembali ke wilayah Tianxuan. Lebih baik aku pergi dan minum." Wah, saatnya minum yang enak, tuanmu. Aku ingat kamu menyimpan anggur yang enak, tetapi kamu tidak meminumnya sebelumnya. Sekarang saatnya mengeluarkannya. Yan fanatik tertawa. "Yah, kali ini, aku akan mengeluarkannya." Mu Tiandao. "Kakak Lu, apakah kamu ingin minum bersama? Koleksi pribadi lelaki tua ini sangat bagus." Murid itu menatap Lu Yan. "Aku tetap tidak akan pergi." Lu Ming menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu mengapa, dia selalu merasa sedikit bersalah dan tidak baik menghadapi Mutian. "Yah,
aku pergi dulu. Tampaknya telah melihat melalui pikiran Luming, Yan Fantu juga tidak banyak bicara, dan Multian, menginjakkan kaki di langit. Di tempat kejadian, ada banyak komentar heboh. Apa yang terjadi hari ini benar-benar penuh lika-liku, yang di luar dugaan semua orang. Luming, yang mengira dia tidak akan berani bertarung, muncul di saat kritis. Selain itu, dia menunjukkan kekuatannya yang mengerikan dan benar-benar mengalahkan Tian Jiao Sengsing yang tiada taranya. Ini sangat menakutkan. Jika Luming menerobos raja teratas, seberapa kuat dia? Ketika Luming menang, Sangguan Wuchen mengambil tangan yang kuat untuk membunuh Luming. Tak disangka, di belakang Luming, ada sosok legendaris bernama Yan Fantu. Akhirnya, itu berakhir dengan kegagalan keluarga Santo dan retret yang menyedihkan. Peristiwa hari ini, aku percaya, akan segera menyebar ke langit. Dan nama Luming juga akan bergema melalui domain Tianxuan. Dia adalah jenius pertama dari domain Tianxuan. Bab 610. Masa, perlahan bubar. Luming, sepertinya kamu telah menyakiti hati orang. Mu Xiuyuan, berbaju putih, datang. Kakakmu, jangan mengolok-olokku. Luming tersenyum pahit. Haha, Luming, kamu tidak perlu memikirkannya. Seperti yang dikatakan gadis Mulan, kamu masih muda sekarang. Kamu harus lebih memperhatikan seni bela diri. Aku sangat berharap kamu bisa pergi ke tempat kamu sekarang. Masa depan. Mu Xiuyuan menghela nafas. Ketika aku pertama kali bertemu Luming, Luming masih sangat muda dan lemah sehingga dia membutuhkan nasihatnya. Tapi sekarang, Luming sudah jauh darinya, sudah berapa lama? Itu terlalu cepat. Mungkin burung layang-layang liar lagi. Mu Xiuyuan menghela nafas dalam hatinya. Kakakmu, aku harus kembali menyembuhkan lukaku dulu. Luming Yibao Kuan lakukan. Yah, kamu cepat kembali. Jalan Mu Xiuyuan. Luming mengangguk dan berbalik. Luming, idiot, kecantikan yang sangat cantik, kamu benar-benar menolak. Itu hal yang kejam, sayang sekali, sayang sekali. Di tengah jalan, Dan berteriak dan menghela nafas. Diam, kamu kura-kura berwarna. Luming mengambil Dan mendorongnya ke kuil tertinggi. Alih-alih pergi ke area keempat, dia menyewa rumah di dekat area pertama. Duduk di kamar dengan lutut disilangkan, Luming mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan menelannya. Kemudian dia menjalankan Zanlong Zhenjue dan mulai menyembuhkan. Sebelumnya, dia mengambil langkah resmi Wuchen. Dia terluka parah, tulang lengannya patah dan ototnya sobek di banyak tempat. Namun, tubuh fisik Luming begitu kuat dan ulet. Ketika aku berbicara sebelumnya, tubuh secara otomatis dipulihkan. Saat ini, dengan bantuan obat-obatan, sembuh lebih cepat. Di area keempat, di sebuah pavilion, Mulan dan Mu Xiuyuan berdiri berdampingan, memandang ke kejauhan. Apakah kamu marah padanya? Mu Xiuyuan membuka mulutnya. Tidak. Mulan berkata dengan tenang, perasaan tidak bisa dipaksakan untuk bangkit. Luming masih muda sekarang. Dia harus menganggap seni bela diri sebagai hal yang paling penting. Bahkan, kamu harus tahu bahwa harus ada orang lain di hatinya. Mu Xiuyuan menghela nafas. Mata Mulan berbinar, lalu dia tersenyum dan berkata, ya, tentu saja aku tahu, tapi apakah menurutmu aku akan kalah? Aku telah memutuskan bahwa aku akan berjuang untuk itu. Bertarung. Mu Xiuyuan tertegun dan kemudian berkata sambil tersenyum, haha, ini seperti Mulan yang aku tahu. Berbicara tentang Luming, anak laki-laki ini benar-benar luar biasa dan tidak mudah dilewatkan. Jika aku seorang wanita, aku punya untuk memperjuangkannya. Namun, jarak antara aku dan dia semakin besar sekarang. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk pergi ke tempat itu untuk berlatih. Aku tidak bisa terlalu jauh tertinggal darinya. Mulan melihat ke kejauhan. Apakah kamu akhirnya memutuskan untuk berlatih di sana? Mata Mu Xiuyuan menjadi cerah. Ya, ayah aku mengatur agar aku pergi, tetapi aku tidak ingin mendengarkan pengaturannya, jadi aku tidak pergi. Sekarang, saatnya untuk pergi. Mulan menghela napas. Benar bagimu untuk berlatih di sana, atau kamu akan disia-siakan dengan konstitusimu. Belum terlambat untuk pergi sekarang. Jalan Mu Xiuyuan. Dengan baik. Setelah setengah hari, cedera Luming telah pulih, dan dia memiliki 7 tingkatan daging, menunjukkan kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat. Alam Linghai benar-benar kuat, aku tidak tahu bahwa Sangguan bebas debu. Ini adalah kultivasi Linghai dan berapa banyak kekuatan yang dia berikan. Luming berpikir. Luming memperkirakan Sangguan bebas debu. Di ranah Linghai, seharusnya tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, bahkan jika dia menamparkan sesuka hati, dia tidak akan bisa menolaknya. Ketika aku menerobos raja teratas, aku bertanya-tanya apakah aku bisa bertarung dengan kekuatan negara bagian Linghai. Luming menantikannya. Tapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyempurnakan tombak prajurit roh. Pistol buntur angin 5 tingkat atas, dalam perang sebelumnya dengan bintang suci, menerima telapak tangan Sangguan Wuchen dan retak lagi. Dengan kekuatan ledakan Luming, prajurit roh level 5 telah malu untuk menggunakannya. Segera, Luming bangkit dan pergi ke kediaman Huang Lao.
Nes, Luming, kamu kasar, jangan bergerak, tetap di tempat burung itu. Tiba-tiba, suara dan terdengar di telinganya. Aku tidak tahu kapan, itu muncul di bahu Luming, terengah-engah. Sarang. Luming terkejut, barang habis dari kuil tertinggi. Nah, siapa kursi ini? Kursi ini adalah yang pertama dari 10 binatang petarung teratas. Itu telah ada selama bertahun-tahun tanpa akhir. Seni prasasti dan pemurnian telah mencapai tingkat yang mengejutkan dunia dan menangis hantu dan dewa. Ini adalah hanya kuil tertinggi. Bagaimana aku bisa menutup kursi ini? Oh, aku sangat lelah dan membual dan berbaring di bahu Luming, terengah-engah. Kamu tiup saja, ukir prasasti, dan mereka yang sering gagal, tidak, itu kura-kura. Mereka juga berbaik hati berbicara tentang seni prasasti dan pemurnian mereka sendiri, yang membuat orang menangis dan menangis. Luming membencinya. Nak, apa yang kamu tahu? Jika aku tidak terluka. Satu orang dan satu kura-kura membuat banyak suara. Segera, aku akan datang ke kediaman Huang Lao. Luming langsung masuk. Tuan Huang, adik laki-laki aku Luming berkunjung. Luming memiliki suara yang besar. Di sebuah ruangan, terdengar suara dentang, dan kemudian seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan bergegas keluar ruangan. Haha, Luming, kamu akhirnya kembali. Kupikir kamu sudah mati. Bagaimana dengan itu? Sudahkah kamu membawanya kembali? Huang menyeringai dan menatap Luming. Bawa itu kembali. Luming melambaikan tangannya, dan emas dari 1000 darah tempa muncul di tangannya. Yah, seluruh bagian ini sudah cukup. Sayang sekali Xuan Long adalah anak laki-laki seperti itu. Huang tua menghela nafas sedikit. Jelas, bengkel itu hancur, dan Huang Lao juga menerima berita itu. Luming menghela nafas dalam hatinya dan tidak banyak bicara. Yah, kamu tidak perlu memikirkan hal lain. Selama ini, aku mempelajari prasasti pada tombak patah yang kamu kirimkan kepadaku. Aku telah mengekstraksi emas hitam tak terbatas pada tombak yang patah. Aku bisa mulai memurnikan sekarang, tapi itu akan memakan waktu 3 hari. Kamu dapat mengambilnya setelah 3 hari. Huang Lao Dao. Yah, aku akan menyusahkanmu, Tuan. Luming memberi Huang Lao 1000 emas darah palsu. Baiklah, lanjutkan. Huang mengambil emas itu dan bergegas masuk ke kamar. Luming tersenyum. Huang Lao benar-benar orang yang aneh. Orang tua ini hanyalah penyuling Ning biasa. Dia bukan yang asli. Dia tidak bisa menghasilkan prajurit roh yang baik. Dan bergumam. Luming terdiam. Produk ini benar-benar membanggakan. Huang Lao adalah ahli pemurnian prasasti pertama di daerah Tianxuan. Terlebih lagi, sulit dan menuntut untuk menjadi nyata. Luming sedang berjalan di jalan. Segera, dia datang ke halaman lain yang diberikan Mulan setengah tahun lalu dan masuk. Duduk di dalam ruangan, Luming diam-diam memahami konsep artistik guntur. Selama konsepsi artistik Lei menembus tingkat pertama kesempurnaan, ia dapat dengan mudah mengembangkan 2 jenis konsepsi artistik lainnya ke tingkat kesempurnaan pertama. Dengan sumber daya yang cukup, Luming akan dapat menyerang raja teratas. Keesokan harinya, sosok ke halaman lain, adalah Yan fanatik. Bab 611. Kakak Yan, apakah kamu akan pergi? Fanatik Yan datang ke Luming. Yan maniak itu mengangguk dan berkata, semua yang harus dilihat akan pergi. Setelah beberapa saat, para fanatik Yan memandangi Luming, dan menantikan sedikit antisipasi, berkata, pertempuran Qiyun, aku akan menunggumu di istana umum lagi. Pertempuran udara. Luming memiliki pilihan alis. Apa, kamu tidak tahu pertempuran udara? Burung layang-layang itu gila. Aku mendengar, tapi aku tidak mengetahuinya dengan cermat. Jalan Luming, sebelumnya, mendengar salju disebutkan. Luming, pertempuran Qiyun sangat penting. Semua talenta Dong Huang akan berpartisipasi dalam pertempuran Qi. Termasuk ras iblis, mereka tidak hanya dapat membantu kekuatan di mana mereka berada, tetapi juga membantu diri mereka sendiri untuk berjuang demi kebaikan. Keberuntungan. Dengan bakat kamu, mereka mungkin tidak dapat menonjol dalam pertempuran Qiyun. Di awal waktu aku juga mendapat prestasi hari ini karena berpartisipasi dalam pertempuran Qiyun. Yan maniak itu menjelaskan. Bisakah kamu bertarung untuk mendapatkan bensin? Luming sedikit terkejut. Apakah wajar untuk beruntung? Xuanzi dan Xuan, bagaimana kita masih bisa bersaing? Tentu saja. Yan Manian mengangguk dan berkata, ada pepatah bahwa orang bertekad untuk memenangkan langit dan keberuntungan bergantung pada orang untuk memahaminya. Oleh karena itu, Qiyun juga mampu bersaing. Seni bela diri, bakat, usaha, sumber daya, dan ketekunan sangat penting, tapi Qiyun juga penting. Hanya dengan transportasi atmosfer kamu bisa menjadi kekuatan teratas. Kamu tidak lemah dalam transportasi udara. Namun, jika kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran Qiyun, itu akan ditarik oleh talenta lain. Sejak saat itu akan menjadi sebuah foil, dan tidak bisa menjadi bintang yang bersinar di era ini, dan akan sulit untuk menjadi orang kuat puncak teratas di daratan di masa depan. Jadi kali ini, semua talenta Dong Huang akan berpartisipasi, dan tidak ada yang akan melewatkannya. Apakah pertempuran transportasi udara?
Luming sangat menantikannya, tetapi dia memiliki sedikit keraguan di dalam hatinya. Karena perang pergerakan udara, ke markas besar istana Kaisar Tianshan, terlalu dekat dengan Kaisar-Kaisar Wu. Apakah denyut darah Kowloon akan terasa? Apalagi jika Kaisar dan istana dewa diwakili untuk bertarung, itu akan membantu istana untuk bertarung demi keberuntungan besar. Dia pasti tidak mau. Qiyun juga penting untuk kekuatan besar. Jika suatu kekuatan penuh energi, lebih banyak orang berbakat dapat direkrut sebagai murid, dan generasi masa depan yang kuat akan muncul tanpa henti dan akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Cepat atau lambat, Luming dan Istana Dewa Kaisar pergi ke sebaliknya, dia tidak ingin membantu Istana Dewa Kaisar untuk meningkatkan vitalitas. Luming, ada 2 tahun lagi dari pertempuran Qiyun. Dalam 2 tahun ini, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Aku di Istana Umum, menunggumu. Kata orang Gilayan, bentuk tubuh bergerak, menghilang dalam sekejap. Naga tidak pernah berakhir. Apakah pertempuran transportasi udara? Luming mengulangi kalimat ini di sini, dan matanya menunjukkan warna pemikiran. Untuk berpartisipasi, aku harus berpartisipasi dan mundur. Ini bukan seni bela diri aku. Aku tidak punya banyak waktu. Hanya ketika ada benturan keras dengan talenta seluruh dunia, kultivasi aku dan seni bela diri aku dapat maju dengan berani dan kultivasi aku dapat aku tingkatkan lebih cepat. Mundur, bersembunyi di tempat untuk mengolah, seni bela diri aku, promosi sangat lambat, ketika waktu 10 tahun tiba, masih harus menghadapi Kaisar, lebih baik bertarung. Setelah setengah dering, mata Luming, memancarkan rasa perang yang kuat, serta kemauan yang kuat. Dia memutuskan untuk bergabung dengan Perang Angkatan Udara. Jangan lihat sumber daya yang dia miliki sekarang, banyak batu kristal Oi, dan kultivasinya sangat cepat. Itu untuk ranah Wuwang. Setelah menerobos kerajaan Wu dan mencapai perbatasan Linghai, sumber daya yang dibutuhkan akan semakin mengerikan. Sumber daya ini tidak cukup baginya. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk meningkatkan kultivasi, sumber daya yang dibutuhkan dan teror akan semakin banyak. Dia tidak akan dibutakan oleh prestasi di depannya. Setelah mengambil keputusan, psikologi Luming tidak berada di bawah tekanan, tetapi pelopor yang tidak pernah maju. Kemudian, terus berlatih. Sehari kemudian, dia olah keluarga suci, ada 4 orang duduk di langit suci, bintang-bintang, pejabat tinggi tanpa debu dan pejabat tinggi tanpa ling. Setelah 2 hari berkultivasi, luka para bintang jauh lebih baik dan hampir pulih. Sialan, binatang kecil sialan itu, dan si maniak burung layang-layang juga. Petugas Wuling berteriak dan membunuh. Dia ditampar oleh Yan Manian di depan umum, yang membuatnya hampir gila dan mesin pembunuhnya sangat kuat. Adik perempuan, Yan Manian, kita tidak bisa memprovokasi, bahkan leluhur tua, bukan lawannya, kata-kata seperti itu, lebih baik dikatakan lebih sedikit. Di samping, pejabat atas tidak ada debu. Kakak 2, apakah ini masalahnya? Kata pejabat itu. Tentu saja, kita tidak bisa berurusan dengan para maniak burung layang-layang, tapi Luming binatang kecil itu tidak bisa melepaskannya. Petugas melihat kilatan pembunuhan di mata debu. Ya, semuanya harus disalahkan pada binatang kecil itu, kepadanya, dan bagaimana mungkin tanpa dia. Sangguan Wuling begitu mematikan sehingga dia tidak bisa berurusan dengan para fanatik Yan. Dia hanya bisa mentransfer semua amarahnya ke Luming. Masih ada 2 tahun lagi. Akan ada kesempatan untuk membunuh binatang kecil itu. Sangguan Wuchen berkata dengan dingin. Kemudian dia melihat ke bintang suci dan berkata, Bintang, ayo pergi ke istana umum dan berlatih denganku. Lebih baik kamu membalas dendam dan memenggal kepala Luming sendiri. Aku akan memenggal kepalanya sendiri. Mata Saint Star sangat dingin dan tinjunya terkepal. Ayo pergi ke istana umum bersama. Bagaimanapun, itu akan menjadi 2 tahun sebelum pertempuran Qiyun. Lalu, kita pasti akan pergi ke sana. Kata Seng Chang. Oke, ayo pergi ke istana umum bersama. Sangguan Wuchen mengangguk. Dalam sekejap mata, pertemuan 3 hari dengan Tuan Huang tiba. Luming meninggalkan rumah sakit lain dan pergi ke kediaman Huang Lao. Huang Lao. Memasuki halaman, Luming memanggil dengan lembut. Sua. Sesosok muncul di depan Luming dan berkata, Luming, kamu di sini. Tombak yang kamu inginkan telah disempurnakan. Lihat itu. Huang Lao mengeluarkan tombak panjang dan melemparkannya ke Luming, yang meraihnya. Ini berat. Begitu Luming menerimanya, dia merasa sangat berat, beratnya lebih dari 1 juta jin. Tentu saja, dengan kekuatan Luming saat ini, tidak ada tekanan untuk menggunakannya. Luming melihatnya dengan hati-hati. Kepala senjata merah terbuat dari baja tahan karat. Ini memiliki kastanya air jernih dan penuh dengan perasaan yang tak tertembus. Tubuh tombak berwarna merah tua. Itu terutama terbuat dari ribuan emas darah yang dipalsukan. Ada beberapa pola aneh yang terukir di atasnya. Di antaranya, ada beberapa bintik hitam di seluruh bagian tombak. Luming jatuh cinta padanya. Bersenandung. Luming menyuntikkan Zenyuan. Dengan sedikit lambaian, senjata panjang itu bergetar dan membangkitkan gelombang udara. Luming,
Ujung tombaknya, terbuat dari baja halus yang tak tergoyahkan, yang kokoh dan abadi. Tubuh senjata itu terutama terbuat dari ribuan emas darah yang ditempa, yang mengandung emas hitam tak terbatas. Masa depan, selama kamu memilikinya logam mulia dan menyempurnakannya, tombak ini akan terus berevolusi dan ditingkatkan menjadi prajurit roh tingkat yang lebih tinggi. Melihat prajurit roh, Huang agak bangga, tapi juga kasihan. Dia berkata, sayang sekali aku hanya bisa melakukannya di sini. Yang ini adalah batas level 6, tapi aku tidak bisa lebih dekat lagi. Sayang sekali. Bab 612. Terima kasih banyak, Huang tua. Puas, Luming menyimpan senjata panjangnya dan mengucapkan terima kasih kepada Huang Lao. Silakan. Kali ini, aku telah belajar banyak dari mempelajari senjata kamu yang rusak. Aku akan menutup pintu dan memiliki pemahaman yang baik. Huang Lao melambai. Luming mengangguk, membungkuk dan kembali ke halamannya sendiri. Merah, itu melambai, gelap. Tombak panjang itu seperti naga, terbang vertikal dan horizontal. Setelah setengah ring, Luming mengambil senjatanya dan berdiri. Ini benar-benar senjata yang bagus. Zenyuan berjalan sangat lancar, dan Zenyuan dapat menerobos sebanyak mungkin. Ini membantu aku memainkan kekuatan aku. Luming sangat puas. Dengan tombak ini, efektivitas tempur Luming telah ditingkatkan. Beri nama tombak ini, apa namanya? Karena itu terutama terbuat dari emas hitam tak terbatas dan dapat berevolusi tanpa batas, itu disebut senjata tak terbatas. Tidak, itu disebut senjata naga tak terbatas. Ya, haha, itu nama yang bagus. Luming berbisik, melihat tombak di tangannya dan menyeringai. Klise sekali. Dan membenci. Yah, kamu gatal, bukan? Sungguh klise, senjata naga tak terbatas, betapa mendominasi. Luming mengayunkan tombaknya. Itu hanya seorang prajurit roh level 6. Itu hanya sesuai standar. Apa yang sangat membahagiakan, aku akan mengatakan bahwa keterampilan orang tua itu tidak baik. Bahannya adalah bahan yang bagus, tetapi dia merusaknya. Jika kamu mengubah kursi biaya, Tut, halo, kenapa kamu melihatku seperti ini? Aku laki-laki, aku punya hobi normal, tapi aku tidak punya kebiasaan buruk. Dan mulai berbicara besar lagi. Saat dia mengatakan ini, dia melihat Luming melihatnya dengan mata menyala-nyala. Tiba-tiba, kepalanya menyusut dan dia masuk ke dalam cangkangnya, hanya menyisakan mulut untuk bergumam. Luming memandang Dan dengan hati-hati. Matanya menoleh dan dia berkata, Dan, kamu mengatakan bahwa kamu adalah orang yang kuat setiap hari. Apa 10 binatang petarung teratas? Karena kamu sangat kuat, bagaimana kalau memberiku beberapa keterampilan seni bela diri yang unik, seperti bela diri tingkat dewa? Seni, untuk memberi kamu 10 buku dan 8 eksemplar. Itu sebabnya kamu membicarakannya. Kepala Dan keluar dari cangkang kura-kura lagi. Pria itu berdiri di bahu Luming. Dia membawa 2 cakar di punggungnya, yang merupakan gaya master. Benar-benar. Begitu mata Luming berbinar, jantungnya berdebar kencang. Jika benar-benar memiliki keterampilan seni bela diri tingkat dewa, jangan katakan 10 salinan dan 8 salinan, berikan 1 atau 2 salinan, itu juga akan dikeluarkan. Sekarang Luming merasa bahwa keterampilan serangannya agak menyatu. Meskipun langkah Jiulong ke langit sangat kuat, mereka sulit untuk dikembangkan. Berkelahi adalah keterampilan yang eksplosif. Tanpa beberapa perubahan, jika pihak lain berhati-hati, dia bisa menghindari masa lalu. Dan 3 keterampilan unik Dewa Naga, semuanya seni bela diri yang eksplosif, sangat kuat, 1 pukulan harus membunuh, tetapi perubahan itu tidak cukup. Jika pihak lain dapat memblokir serangannya, akan ada lebih sedikit cara untuk digunakan Luming. Ini juga Dua dan Qin Qingshan, bintang suci perang, rasakan. Luming perlu mengembangkan beberapa keterampilan seni bela diri lainnya untuk membantu. Lagi pula, hanya 1 atau 2 keterampilan seni bela diri, atau kurang. Jika Dan dapat memberikan beberapa pintu, itu sudah tepat. Tidak. Dan membuka mulutnya, 2 kata pendek, memadamkan api di hati Luming. Nes, jika kamu tidak menyeret kentut, kamu pembohong, kamu akan tahu bagaimana menyombongkan diri. Luming kesal dan memandang Dan dengan jijik. Hei, nak, ekspresi apa yang kamu lihat? Aku tidak dapat mengingatnya karena aku terluka. Kalau tidak, aku bisa mengeluarkan 10 atau 8 keterampilan seni bela diri tingkat dewa, bahkan jika aku punya 100, Dan tidak senang. Tapi penghinaan Luming menjadi lebih intens, dan dia jelas tidak mempercayai kata-kata Dan. Bagaimana Luming bisa percaya bahwa 100 buku seni bela diri dewa adalah kubis Cina di jalan? Aku tidak tahu cara mengolah roh, tapi kamu masih perlu mengajariku cara melatih roh api. Dan sangat marah sehingga matanya melebar dan bulat, dan cangkang kura-kura itu naik turun. Cara berlatih. Mata Luming berkedip. Dibutuhkan banyak pemikiran dan energi untuk mengembangkan seni bela diri. Bukankah akan membutuhkan lebih banyak energi untuk berlatih cara prasasti? Luming ragu-ragu. Terlebih lagi, cara prasasti hanyalah bantuan, dan tidak meningkatkan efektivitas tempur. Hei, nak, tidakkah menurutmu cara Ming Lian tidak banyak meningkatkan kekuatan tempur? Aku beritahu kamu, tidak ada praktisi Ming yang kamu lihat yang memenuhi syarat.
Mereka hanya berlatih dengan santai untuk membantu dalam seni bela diri. Tidak ada guru sejati. Jika kamu menjadi penyuling Ming sejati, begitu kamu mencapai level 5, kekuatan tempurmu akan sangat buruk. Jika kamu adalah seorang pejuang dengan level yang sama, kamu akan rentan terhadap satu pukulan. Di zaman kuno, cara Ming Lian adalah makmur. Itu adalah jalan utama, dan bahkan melampaui jalan seni bela diri. Itu adalah praktik umum untuk pemurnian Ming sejati. Dan menatap mata, mengajarkan cara. Puan yang sebenarnya, begitu kuat. Lu Ming curiga. Omong kosong, itu sudah pasti. Penyuling Ming yang asli dapat mengukir prasasti tambahan, prasasti pertempuran, prasasti peledak, prasasti senjata dewa, dan bahkan secara instan mengukir susunan pembunuhan tiada taraf, membunuh musuh secara tak terlihat. Ini sangat kuat dan misterius, yang di luar imajinasi kamu, bagaimana? Apakah kamu ingin belajar? Di sini, bagaimanapun, ada metode kultivasi api spiritual tingkat atas. Jika metode kultivasi ini disebarkan, itu pasti akan menjadi hasil yang mengguncang bumi. Apalagi Kaisar Wu, meskipun lebih kuat, ia akan berjuang untuk itu dengan segala cara. Dan berkata dengan penuh kemenangan. Yah, bagaimana kamu mempelajarinya? Mendengar ini, Lu Ming tergerak. Beri aku beberapa rune giok terlebih dahulu. Kamu tidak memiliki dasar apapun. Aku akan mengukir beberapa hal dasar, serta metode kultivasi spiritual, dan cara menyalakan api roh. Biarkan aku melihatnya dulu, jadi bahwa kamu dapat memiliki landasan di dalam hati kamu. Dan jarang memiliki cara yang serius. Lu Ming mengangguk, melambaikan tangannya, mengeluarkan selusin kartu giok kristal, dan melemparkannya ke Dan. Ketika Dan membuka mulutnya, selusin kartu giok terbang ke mulutnya dan menghilang. Mulut Dan seperti jurang maut. Ketika Lu Ming melihat bahwa dia menelan semua yang ada di mulutnya, dia mengeluarkannya dari mulutnya. Yah, aku akan mengukirnya. Kamu bisa berlatih dengan nyaman dan menungguku selama beberapa hari. Dan melompat ke sebuah ruangan dan menghilang. Lu Ming melanjutkan latihannya. 5 hari kemudian, Dan muncul, naik ke bahu Lu Ming, melemparkan selusin kartu giok ke Lu Ming, dan berkata, semuanya ada di dalamnya. Kamu bisa melihatnya sendiri. Aduh, aku sangat lelah. Cepat, di bagianku yang rajin, beri aku obat ajaib. Lu Ming terdiam. Dia mengeluarkan beberapa keajaiban level 5 secara acak dan melemparkannya ke Dan. Setelah itu, dia pergi ke kamar dan menonton. Tempelkan pelat giok di tengah alis dan ukir isinya di dalam pelat giok, yang secara alami jernih di hati. Di pelat giok ini, ada beberapa akal sehat dasar tentang cara prasasti, yang sangat rumit. Lu Ming menutup matanya dan mencerna. 2 jam kemudian, Lu Ming membuka matanya. Bab 613. Ternyata cara pembuatan prasasti begitu rumit dan misterius. Ini adalah sejarah kuno yang menakutkan. Jalannya juga masih panjang. Lu Ming berbisik, sedikit terkejut. Di masa lalu, dia berpikir bahwa jalan Ming Lian hanya ada sebagai bantuan untuk seni bela diri. Sepertinya itu adalah kesalahan. Di tahun-tahun kuno yang tandus, itu adalah waktu yang lebih tua dari zaman kuno, dan zaman kuno. Ketika umat manusia pertama kali muncul, tidak ada seni bela diri. Menurut jejak antara langit dan bumi dan kecenderungan umum pegunungan dan sungai, Teran mewujudkan semacam pola, yang merupakan prasasti paling awal. Akhirnya berkembang dan meluas, membentuk jalan. Jalan prasasti adalah salah satu jalan tertua antara langit dan bumi. Cara prasasti dapat menyempurnakan senjata, alkimia, arai besar dan sebagainya. Jika kamu ingin mempraktikkan jalan Ming Lian, pertama-tama, kamu harus menyalakan api semangat di lautan pengetahuan. Api roh juga disebut api Ming Lian. Hanya ketika api roh dinyalakan, kita dapat dianggap melangkah ke jalan Ming Lian. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, perak, emas. Master dibagi menjadi 9 level, dan warna setiap level berbeda. Tingkat pertama api spiritual berwarna merah, dan tingkat kedua berwarna jingga. Dan seterusnya, api roh level 9 berwarna emas. Setiap orang, di setiap tingkat, di lautan pengetahuan, memiliki 10 cahaya spiritual. Semakin banyak lampu spiritual menyala, semakin kuat api spiritualnya. Api roh adalah fondasi master prasasti. Semakin kuat api roh, semakin kuat kontrol prasasti, dan semakin akurat. Secara umum, di setiap level, jika kamu dapat menyalakan 3 lampu spiritual, kamu dapat dipromosikan. Misalnya, jika Master Prasasti kelas 1 menyalakan 3 lampu roh merah, dia dapat dipromosikan dan diterobos, sehingga warna api spiritual berubah menjadi oranye dan menyalakan lampu spiritual oranye. Saat kamu menyalakan 3 lampu oranye setelah latihan, kamu dapat terus menerobos. Namun, penyuling Ming semacam ini adalah yang biasa. Dia terutama membantu kultivasi seni bela diri dan Taoisme, dan juga yang sering dilihat Lu Ming. Hanya ketika lampu roh dinyalakan menjadi 6 di setiap level, termasuk lebih dari 6, dia dapat dianggap sebagai penyuling Ming murni, yang dikenal sebagai penyuling Ming sejati. Tentu saja, jika kamu dapat menyalakan 10 lampu spiritual di setiap level, kamu akan menjadi yang terkuat dan sempurna.
Namun, menurut Dandan, terlalu sulit untuk menyalakan 10 pelita rohani. Begitu Master mencapai level 5, dia akan menjadi sangat kuat. Piring batu giok ini hanyalah beberapa dasar dan akal sehat. Mari kita lihat yang lain, perkenalkan cara mengolah, dan beberapa prasasti tingkat rendah yang aku kumpulkan dan kendalikan. Nah, biarkan kamu melihatnya dengan baik. Di bahu, Dandan mengunyah ramuan itu sambil sangat gembira. Lu Ming mengeluarkan kartu giok lain dan menempelkannya di tengah alisnya. Di piring giok ini, semua catatan tentang prasasti tingkat pertama. Ada ratusan ribu jumlahnya. Lu Ming terpesona. Setelah sekian lama, Lu Ming mengambil piring giok lain, yang juga merupakan prasasti kelas 1. Belakangan, ada 6 atau 7 lempeng giok dengan prasasti kelas 1. Secara keseluruhan, ada lebih dari 3 juta jenis. Lu Ming terkejut. Dia belum makan babi. Apa dia tidak melihat babi lari? Meskipun Lu Ming bukan Master Ming, dia masih memiliki akal sehat. Meskipun prasasti tingkat pertama adalah prasasti tingkat rendah, dan jumlahnya terbesar, Master Prasasti umum dapat menguasai ratusan jenis, yang cukup bagus. Namun, ada lebih dari 3 juta jenis prasasti di sini, yang sangat mengerikan. Kemudian Lu Ming terus menonton. Dan kemudian ada prasasti sekunder dan prasasti tingkat ketiga. Dan tidak memiliki prasasti level 4. Ada lebih dari 1 juta prasasti sekunder dan lebih dari 600 ribu prasasti tingkat ketiga. Kuantitasnya luar biasa. Bagaimana? Aku telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Aku tidak tahu berapa banyak prasasti yang telah aku hubungi. Sekarang, aku percaya kata-kata aku. Melihat ekspresi kaget Lu Ming, Dan merasa sangat senang dan gembira. Kali ini, Lu Ming tidak menyerang Dan. Produk ini telah menguasai begitu banyak prasasti. Mungkin benar apa yang dikatakannya. Di kartu giok terakhir, ada keterampilan mengolah api roh. Keterampilan itu disebut ide dunia bawah. Setelah beberapa saat, Lu Ming membuka matanya. Bagaimana kabarmu, nak? Apakah metode kultivasi spiritual ini mengejutkan langit dan bumi dan menangisi hantu dan dewa? Dan segera bertanya. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak merasakannya. Tidak ada perasaan, kamu tidak tahu harus berbuat apa. Dan membalikkan mulutnya dan berkata, ya, kamu belum mulai berlatih sekarang. Kamu tidak dapat mengalami kejutan dari skill ini. Aku beritahu kamu, jika skill ini bocor, Kaisar Wu akan memburumu, dan semua Master Milian di dunia akan memburumu. Serius sekali. Lu Ming curiga. Omong kosong, bisakah kamu berbohong? Nah, tidak ada api sekarang. Ketika kamu menemukan api, menyalakan api semangat, dan mulai berlatih, kamu akan tahu manfaatnya. Terlebih lagi, aku beritahu kamu, jika kamu ingin berlatih cara Minglian, apinya harus hati-hati dan kuat. Jika kamu menyalakan api spiritual dengan api biasa, itu akan berdampak besar pada penanaman api spiritual. Itu semakin tinggi apinya, semakin kuat jadinya. Di masa depan, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan semakin kuat api roh. Di masa depan, kamu tidak akan peduli dengan pemurnian senjata, pil penyulingan, atau ini prasasti. Ini sangat membantu. Dan memperingatkan. Lu Ming mengangguk. Karena kita ingin berlatih, kita harus berlatih ke arah yang terbaik, jika tidak, bukankah membuang-buang waktu? Dia ingin membakar semangatnya. Setelah itu, ia terus memahami konsep artistik guntur. 3 hari kemudian, Mu Xiuyuan menemukannya dan memberitahunya bahwa Mulan telah pergi ke tempat rahasia yang jauh. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Ia tahu Mulan masih marah padanya. Kalau tidak, dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Dia bisa melihat bahwa Mulan tertarik padanya. Dia tidak punya hati untuk Mulan. Namun, di dalam hatinya, selalu ada orang yang tidak bisa melepaskannya. Mu Xiuyuan mengucapkan beberapa kata, lalu pergi. Lu Ming merenung. Aku tidak ingin memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Sekarang, hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kekuatan kita. Mari kita tunggu sampai kita melewati izin Kaisar Yiwu. Sekarang, saatnya untuk kembali. Lu Ming berencana untuk kembali ke rumah Lu dan menyembuhkan luka Lu Yuntian dengan air kehidupan. Keesokan harinya, Lu Ming keluar dari kota Tianxuan dan pergi ke timur dengan sangat cepat. Kecepatan yang mengerikan, hanya 5 menit ke timur. Lu Ming kembali. Ketika Lu Ming masuk ke Istana Timur, berita kepulangannya menyebar ke seluruh Istana Timur. Berita kekalahan Lu Ming atas Seng Xingchen telah dikirim kembali ke beberapa istana di timur. Banyak orang bergegas keluar untuk menemui Lu Ming. Tapi Lu Ming, dengan kilatan tubuh, menghindari kerumunan dan muncul di luar Tiandiuyuan Timur. Namun, ada sosok di luar halaman Dongtian. Bab 614. Puan Istana. Lu Ming menangis. Sosok ini sebenarnya adalah pemimpin Istana Timur, Mu Zeng. Ternyata Mu Zeng sudah kembali ke timur. Lu Ming, aku tahu kamu akan datang ke sini. Kata Mu Zeng sambil tersenyum. Puan Istana, silakan duduk di dalam. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mu mengangguk, dan mereka pergi ke halaman surga timur. Lu Ming,
apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mu sedang duduk di halaman. Aku akan pulang dulu. Setelah beberapa waktu, aku akan pergi ke daerah lain untuk berlatih. Setelah 2 tahun, aku akan ambil bagian dalam pertempuran Qiyun. Lu Ming tidak mengatakan bahwa itu sia-sia. Dia mengatakan rencananya. Yah, kamu sudah tahu pertempuran Qiyun. Sepertinya para fanatik Yan memberitahumu tentang itu. Awalnya, aku juga ingin memberitahumu tentang itu. Ini sangat penting untukmu. Jika kamu bisa menonjol dalam pertempuran Qiyun, di masa depan, kamu mungkin mencapai ketinggian maniak Yan, atau bahkan melampaui dia, dan menjadi legenda baru di wilayah Tianxuan. Mu Zeng menatap Lu Ming dengan mata cerah dan penuh harapan. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Legenda Tianxuanyu, sejujurnya, dia tidak peduli. Ngomong-ngomong, Tuan Istana, ada yang ingin kutanyakan padamu. Lu Ming merenung sejenak dan bertanya. Oh, ada apa? Mu Zeng tahu. Segera, Lu Ming bertanya kepada Mu Zeng tentang keluarga Lao Zuang. Ketika mereka pergi ke kota Tianxuan dan dikepung dan dibunuh oleh Tian Xizongren, Lao Zuang memberinya cincin penyimpanan sebelum dia meninggal. Lu Ming pernah berkata bahwa dia akan memberikan cincin penyimpanannya kepada keluarganya. Yah, aku akan mengirim seseorang untuk memeriksanya, dan aku akan memberimu kabar besok. Mu Zeng mengangguk, lalu mengobrol dengan Lu Ming sebentar, lalu pergi. Keesokan harinya, Mu Zeng benar-benar mendapat kabar bahwa Lao Zuang benar-benar memiliki keluarga, tinggal di kota Wanxing, dengan 1 putra dan 1 putri. Lu Ming segera datang ke kota Wanxing. 10.000 bintang di utara, sebuah halaman kecil, di luar pohon willow berkibar, cukup elegan. Namun saat ini, itu dipatahkan oleh adegan ketidakharmonisan. Sekelompok orang berkumpul di depan halaman. Bis, kamu tidak ingin membawa adikku pergi. Terdengar suara gemuruh. Suara itu berasal dari seorang pemuda berusia 18 atau 9 tahun. Dia tinggi dan tinggi dengan penampilan yang sederhana dan jujur. Saat ini, wajahnya penuh amarah dan matanya tertuju pada seorang pria parubaya yang anggun di depannya. Di belakang pemuda itu, ada seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun. Gadis itu terlihat cantik dan manis, dan sosoknya cekung dan cembung. Saat ini, gadis itu juga menatap pria parubaya itu. Mereka pergi ke Tianzhuang bersama ayah mereka. Pria parubaya anggun yang mereka tatap, bernama Yao Gu, adalah teman baik ayah mereka dan dewa penjaga istana Dewa Surgawi Kaisar. Prestasinya mirip dengan Lao Zi dan Zhuangzi. Saat Lao Zuang ada di sini, Yao Gu dan Lao Zuang memiliki hubungan yang baik. Mereka merawat Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou dengan baik. Aku tidak menyangka setelah kecelakaan di Lao Zuang, Yao Gu menunjukkan wajah binatang. Dia meminta Zhuang Xiaorou menjadi selirnya. Hei, bocah kecil, apakah kamu ingin menghentikanku? Sudah kubilang, ayahmu, ketika dia pergi ke Tianxuanyu, meminjam prajurit roh 5 tingkat dariku. Meskipun yang lain mati, prajurit roh itu masih harus dikembalikan. Entah kamu keluarkan prajurit roh, atau biarkan adikmu menjadi selirku dan layani aku dengan baik. Itu saja untuk prajurit roh. Yao Gu mencibir, sepasang mata, dalam pemindaian tubuh Zhuang Xiaorou yang tidak bermoral, penuh dengan makna yang menyala-nyala. Dia sudah lama mendambakan kecantikan Zhuang Xiaorou, tapi dia tidak bisa memulai dengan Lao Zuang sebelumnya. Zhuang Xiaoshan, Zhuang Xiaorou terlihat pucat. Keduanya adalah seniman bela diri di ranah seni bela diri yang hebat. Di mana mereka bisa mendapatkan prajurit roh tingkat menengah tingkat 5. Aku akan membayarmu kembali prajurit roh tingkat menengah level 5. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kristal roh dan membeli prajurit roh untuk kembali padamu. Jangan bawa adikku pergi, jangan ambil Xiaorou. Zhuang Xiaoshan berdiri di depan Zhuang Xiaorou. Kapan kamu akan mengembalikannya? 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Mungkin, kamu tidak bisa mendapatkan prajurit roh level 5 dalam hidupmu. Oke, minggir. Aku bertemu ayahmu sekali, dan aku tidak ingin mempermalukanmu. Yao Gu mencibir. Tapi Zhuang Xiaoshan berdiri di sana dengan keras kepala, memelototi Yao Gu. Yao Gu mengerutkan kening. Nak, Tuan Yao memberimu wajah, tetapi kamu tidak menghargainya. Kamu benar-benar mencari kematian. Keluar dari sini. Seorang pria besar dengan bekas luka di wajahnya berteriak, melangkah maju dan menamparkan Zhuang Xiaoshan. Begitu Zhuang Xiaoshan mengertakkan gigi, sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan menusuk telapak tangan pria besar dengan bekas luka itu. Jangan membantu dirimu sendiri. Pria yang terluka itu menyeringai ganas dan mengubah telapak tangannya menjadi cakar. Ki sejatinya meledak. Dia mengambil tombak Zhuang Xiaoshan dan mengocoknya. Pria yang terluka ini, dengan setengah langkah budidaya seorang raja, 100.000 mil lebih baik daripada Zhuang Xiaoshan. Saat dia bergetar, ki sejatinya meletus. Saat tombak bergetar, Zhuang Xiaoshan berteriak. Tubuhnya terbang ke belakang dan menabrak dinding halaman, menghancurkan seluruh dinding. Lintasan gunung kecil cuang, darah terus mengalir. Saudara laki-laki. Zhuang Xiaorou berseru dan bergegas ke Zhuang Xiaoshan dengan air mata berlinang. Xiaorou, pergi, pergi.
teriak Zhuang Xiaoshan. Pergilah, kemana kamu pergi? Jangan bermimpi. Pria besar bekas luka melangkah maju, hei cibir. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Cantik kecil, Tuan Yao menghormati kamu. Ini berkah kamu, kembalilah dan rawat Tuan Yao dengan baik. Jika kamu melayani dengan baik, kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Pria besar bekas luka mencibir dan meraih Zhuang Xiaorou. Binatang, keluar dari sini. Zhuang Xiaoshan meraung dan mencoba berjuang untuk bangun, tetapi dia terluka parah. Kerangka salah satu lengannya patah, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Zhuang Xiaorou dengan marah minum, mencoba melawan, dan membuat beberapa kecemerlangan. Namun, dia hanya memiliki kultivasi 5 kali lipat dari master seni bela diri, yang jauh dari pria yang terluka itu. Dia dengan mudah dikalahkan oleh pria yang terluka itu. Dia menggenggam bahu yang harum, dan ki sejatinya mengalir masuk. Ki sejati Zhuang Xiaorou diblokir, dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Saudara laki-laki. Teriak Zhuang Xiaorou, air mata bercucuran. Xiaorou. Zhuang Xiaoshan meraung, matanya cacat, dan dia berjuang untuk bangun, tetapi pria besar dengan bekas luka itu menendangnya keluar, dan Zhuang Xiaoshan terbang jauh, batuk darah. Yao Gu, menggoyangkan kipas lipat, menatap dengan mencibir. Di sekitar juga ada beberapa warga yang menonton, tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Kota Wanxing, terlalu besar, jumlah orang tidak tahu berapa banyak, setiap hari, hal seperti itu terjadi. Selain itu, sebagian besar orang di istana berkuasa. Kota Wanxing hanyalah sebuah kota untuk transfer eksternal. Terlebih lagi, Yao Gu sendiri adalah raja kecil dari 4 tingkat Raja Wu. Di 10.000 Star City, itulah puncak keberadaan. Siapa yang berani memprovokasi dia? Hei, ayolah, kembali dan layani Tuan Yao dengan baik. Pria besar dengan bekas luka itu melirik Zhuang Xiaorou, dan cahaya berkilauan menyala. Bab 615. Gadis kecil ini sangat cantik dan memiliki sosok yang bagus. Jika kamu bosan bermain dengannya, mungkin kamu akan memberiku kesempatan untuk bermain, haha. Pemikiran pria besar bekas luka tentang kecantikan. Alasan mengapa dia begitu positif adalah untuk memegang ide ini. Karena dulu, Yao Gu memberikan laki-lakinya perempuan yang lelah bermain. Di belakang Yao Gu, beberapa orang mengertakkan gigi dan memandang pria yang terluka itu dengan iri. Dia diam-diam menyesali bahwa dia tidak bertindak cepat sekarang, tetapi memimpin lagi. Sebaiknya kau, segera lepaskan tangan kotormu itu. Saat itu, suara dingin dan tak tertandingi terdengar. Suara itu seperti salju di musim dingin, yang membeku hingga ke tulang. Seorang pemuda 20 tahun, berjalan-jalan, mata, kesempatan untuk membunuh kaya tak tertandingi. Dia, tentu saja, adalah Luming. Setelah mendapatkan alamat Lao Zuang dan keadaan keluarganya, dia langsung datang, namun menemui pemandangan ini. Pria besar bekas luka memandang Luming dengan muram dan berkata sambil mencibir, "Nak, apakah kamu berbicara denganku? Beri kamu 3 waktu istirahat, lepaskan tangan kotormu, atau mati." 1. Saluran dingin Luming. Hahaha, nak, itu sombong, tapi kesombongan membutuhkan keterampilan. Pria besar bekas luka tertawa. 2. Luming masih bersuara dingin. Begitu wajah pria besar bekas luka itu berubah, dia berkata dengan marah, "Nak, apakah kamu tahu siapa orang dewasaku? Tuanku, kamu adalah raja kecil, kaisar kelas 3, Tian Shenwei. Sebaiknya kamu jujur." 3. Luming meludahkan kata 3 dengan dingin dan berkata, "Waktunya telah tiba, kamu tidak punya kesempatan." Sua. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Luming menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan pria yang terluka itu. Dia mencengkeram tenggorokan pria bekas luka itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Mata pria bekas luka itu tiba-tiba muncul. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun di tubuhnya. Di matanya, dia terlihat ketakutan. Baru saja, dia tidak menanggapi. Kecepatan Luming terlalu cepat. Secara alami, dia juga mengendurkan bahu Zhuang Xiaorou. Saudara laki-laki. Zhuang Xiaorou berlari ke Zhuang Xiaoshan dengan tergesa-gesa untuk memeriksa lukanya. "Xiaorou, aku baik-baik saja." Zhuang Xiaoshan berjuang untuk bangun dan menatap Luming dengan sedikit harapan di matanya. Siapa pemuda ini? Apakah itu teman ayah? Kenapa ayah tidak menyebutkannya sebelumnya? Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou sama-sama memandang Luming dan memikirkannya. "Puan Yao, bantu aku, bantu aku." Pria bekas luka itu mendesis. Saat ini, wajah Yao Gu juga sedikit bermartabat. Baru saja, dia tidak melihat bagaimana Luming bergerak. "Jangan menangis. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pergilah." Mulut dingin Luming. Tidak. Pria yang terluka itu berteriak ketakutan, meraih tangannya dan menendang kakinya, seolah ingin menangkap secercah harapan. Tapi dia adalah ayam di tangan Luming, dan tidak memiliki perlawanan. Klik.
Begitu Luming berusaha keras, dia mematahkan leher lelaki besar itu dengan bekas luka, dan tangisannya berhenti tiba-tiba. Nak, kamu berani membunuh orang di kota Wansing. Tolong beritahu tim penegak hukum Istana Kaisar Tianshan untuk menjatuhkan roh jahat ini. Yao Gu meraung. Alasan mengapa dia tidak bersuara barusan adalah karena dia sedang menunggu Luming untuk membunuh pria yang terluka itu, sehingga dia memiliki alasan untuk memanggil tim penegak hukum. Di kota Wansing, tidak ada yang menyakiti atau bahkan melukai orang. Namun, membunuh orang tidak diperbolehkan dan akan dihukum oleh tim penegak hukum Istana Dewa Surgawi. Itu aturannya. Terkadang tidak perlu menggunakan kekerasan untuk menghadapi seseorang, gunakan saja otakmu. Yao Gu berpikir penuh kemenangan. Adapun pengorbanan nyawa pria bekas luka, apa ini? Itu hanya seekor anjing. Sekarang, giliranmu. Luming sepertinya tidak tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan serius. Dia memandang Yao Gu dan yang lainnya dengan wajah dingin, dan kesempatan untuk membunuh menyebar. Wajah Yao Gu berubah dan dia berkata dengan marah, "Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu masih ingin membunuh kami, itu adalah kejahatan, orang gila, iblis, dan jalan yang bengkok. Kamu sampah akan mati jika kamu tinggal di Istana Dewa dan Dewa." Luming berjalan ke depan dengan suara dingin. "Nak, apakah menurutmu membunuh raja setengah langkah itu hebat? Aku akan membunuhmu." Seorang lelaki besar Raja Wu melompat keluar dan memukul Luming. Tinju ini, dengan konsep artistik gunung, seperti orang besar yang menghancurkan Luming, yang memiliki kekuatan besar. Menyentuh. Saat berikutnya, dia ditendang oleh Luming dan terbang keluar, jatuh ke tanah puluhan meter jauhnya, tanpa nafas, mati. "Wah, kamu membunuh orang lain, kamu mati." Yao Gu meraung. Ada begitu banyak omong kosong. Luming minum dingin dan menjentikkan jarinya. Wah, wah, wah. Selusin senjata meledak. Lalu ada lebih dari selusin jeritan. Yao Gu membawa lebih dari selusin antek, tidak peduli di bawah atau di atas Raja Wu, yang semuanya dipaku ke tanah dengan tombak. Hanya meninggalkan Yao Gu sendirian, tidak membunuh. Meringkik. Orang-orang yang menonton di sekitar terdengar suara terengah-engah. Di mata mereka, pemuda ini terlalu kejam. Di kota Wansing, dia tidak takut dengan sanksi tim penegak hukum meski dia membunuh lebih dari 10 orang. Atau awal telah membunuh seseorang, buang saja. Saat ini, wajah Yao Gu sangat pucat. Di matanya, ada jejak ketakutan. Zhuang Xiaoshan, mata Zhuang Xiaorou, tapi ada sedikit kekhawatiran. Luming membunuh begitu banyak orang. Tim penegak hukum akan segera datang. Apa yang harus kita lakukan? Ayo, bagaimana kamu ingin mati? Luming menatap Yao Gu. Kamu sudah selesai, kamu membunuh begitu banyak orang, kamu sudah selesai. Yao balas berteriak. Tapi Luming melangkah keluar dan muncul di depannya. "Ah, aku akan membunuhmu." Yao Gu kaget, lalu mengaum. Sebuah pedang muncul di tangannya dan memotongnya ke arah Luming. 4 gerakan Raja Wu mencengangkan, dan orang-orang di sekitarnya mundur karena takut terpengaruh. Namun di adegan berikutnya, mereka tertegun. Luming bahkan tidak mengeluarkan prajurit roh. Dia menamparkan kipas Yao Gu dengan tangan kosong. Kipas telapak tangan Luming ada di pedang Yao Gu. Pedang kelas menengah 5 tingkat Yao Gu terbang langsung. Telapak tangan Luming tidak ada hubungannya dengan itu, dan terus menuju ke Yao Gu Fan. Bang! Tamparan, kipas di wajah Yao Gu, suara garing terdengar, Yao Gu di tempat yang sama selama puluhan lingkaran, dan kemudian sebuah wajah kacau pada Luming. Dia, di tangan Luming, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Siapa pemuda ini? Ini mengerikan. Hati Yao Gu tiba-tiba melahirkan rasa takut yang tak ada habisnya. Ayo, bagaimana kamu ingin mati? Luming memandang Yao Gu dengan acuh tak acuh. Sua. Saat itu, suara menembus langit datang dari langit. Lebih dari selusin sosok memotong kekosongan dan terbang ke sisi ini. Nafas Taoisme yang kuat datang dari orang-orang ini. Di antara mereka, ada 3 raja kecil yang kuat. Tim penegakan hukum Kaisar Tianshanwei ada di sini. Siapa yang berani membunuh orang di kota Wansing? Raungan datang dari mulut seorang pria parubaya berjubah merah. Pria besar ini, dengan kultivasi 5 kali lipat dari Raja Wu, memiliki nafas yang berat seperti gunung. Terima kasih sudah subscribe Penatua.